Siapa di sini yang merasa kartunya paling banyak di dompet, di tas terserah, yang memiliki kartu terbanyak? Ya. ATM, Maju KTP, ke SIM dan depan. sebagainya. Tapi yang sudah menang, Iya. tolong berikan kesempatan Maju, kepada maju, yang Bapak. belum menang ya. Ya, kita saling nantang lagi ya. Iya. Kartu ya, kartu di, iya. Oh, kartu fisik. Boleh, Fisik Pak? Bapak ya, kartu Yang fisik. Bisa. Oh, jangan yang Ada. elektrik. Kita butuh yang fisik. Yang fisik. Yang di dalam dompet kayak gini Ya nih, kayak Pak. gini Pak, ada? Kayak gini. Maaf Pak ya. Oke, kita Kita hitung hitung ya. Kita hitung berapa banyak kartunya. Wow. Kasih keluar semua dulu baru kita hitung. Kartu apa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, oh ya Allah, 19, 20, 21, 22, 23. 23 kartu. Iya. Kasih keluar semua Ibu. Di-spill semuanya. 24, 25, 25. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Oke, sepertinya kita sudah tahu Ada yang mau pemenangnya lawan ya, nggak? Ibu Pendeta. Juara ya. Ibu, Oke. Ibu Pendeta, tabe kartunya. Iya. Nanti MC yang pakai. Oke. Apa lagi ya? 12, 13. Kita sudah dapat pemenang dari 13 door prize. Oke, kita kasih untuk 3 orang. Siapa di sini yang merasa datang dengan istri, suami, dan anak? Langsung maju ke depan. Yang tercepat, yang Ayo. tercepat, yang tercepat. Istri, ayah, ibu, anak. Ada? Ayah, Yang lengkap ibu, anak. satu keluarga boleh. Boleh maju ke depan. Atau Yang yang bersama dengan pasangannya silakan maju ke depan. Oh ini satu keluarga? Oke, berarti kita sudah dapat 2 pasangan. Mungkin masih ada 1 pasangan lagi? Boleh. Oh ini kurang anak-anak ya? Oke. Iya. Oke, kita tanya dulu. Bapak betul soal istri tak ini? Oh betul tawa. Mantan pacar, sekarang sudah jadi istri. Iya. Ya. Oke, ini ya dapat masing-masing dapat 1 ya, satu pasangan dapat 1. Terima Door prize. kasih. Ya. Oke, terima kasih. Berapa itu? 13, 15. Oh iya 16. Yang koin di dompetnya. 16. Oke. Siapa di sini yang merasa di dompetnya atau di tasnya paling banyak uang koinnya? Ya, yang punya Ada? banyak recehan boleh Receh-recehan di-spill. gaskan. Ada? Yang berani silakan maju ke depan. Yang punya uang koin di dompetnya silakan maju ke depan. Ayo Bapak Ibu, Ada? Ada? 1 atau 2 koin. Oh Pak Pendeta. Ada? Kalau tidak ada kita ganti pertanyaannya. Oke, kita ganti aja kali ya. Oh boleh. Siapa di sini yang merasa datang hari ini bajunya paling banyak warnanya? Silakan. Yang Coba paling lihat rame. lihat corak bajunya, ada berapa warna di bajunya?
Iya, silakan. Mana bunda? Oke, kita Jangan. hitung ya berapa warna. Kita hitung berapa warna ya. Ayo. Oke, Oke, saya Opa hitung ya. Pendeta. Kita hitung mulai dari Om sini. Hizkia, hitam, 1, putih, 2, merah, 3, coklat, 4, ungu, 5. coklat mitom. 5, Om Hizkia 5. Sama celananya? Oh iya, Berarti 6 warna ya? 6 krem ya, Ya. 6. Oke. Hitam, 1, orange, 2, gold, 3, kuning, 4, putih. 5. Ya, itu saja. Tidak ada lagi. Dan ya sudah. 5 juga. 5. Masih oke, Oke, silakan. Opa Pendeta. Waduh. Ini sepertinya banyak. Hitam, 1, biru, 2, kuning, 3, merah, 4, ungu, 5, hijau, 6, putih, 7, coklat, 8. Marun. dan celana marun. 9 ya. 9 Berarti warna. ada 9 warna untuk Opa Pendeta. Ada yang mau nantang, silakan Ibu Pendeta kalau mau maju, mau nantang. Ayo. Oke. Waduh. Oke, kita hitung. Menyala semua nih ini yang sepertinya maju. rame ya. Kita dari Ibu Pendeta dulu ya. Oke. Putih, 1, hitam. hitam, 2, hijau, 3, merah, 4, pink, 5, biru, 6, orange, 7, kuning. 8. Berapa itu? Ungu sudah belum? Ungu. Oh, enggak ada juga ungu. Putih sudah. Krem. Ungu belum berarti. Ungu belum ya? Oh, yang krem, benar, krem, benar. Krem, berapa? 9. 9 sama, kuteksnya nggak berbeda nih, ada ungu. Kuteksnya warna ungu terang. 9 sama ya? Iya. Dengan Pak Pendeta. Oke, kita masih ada 2 pemenang. Kita ke Ibu lagi. Ibu berapa ya? Pink, 1, hijau, 2, biru, 3, ungu, 4, hitam, 5, putih. 6. Ini 3 warna. Ini satu motif saya 3 warna nih. Merah, Ungu, ada merah. Pink, marun. 6. Hijau Tosca juga ada. Berapa Mito? Kita ulang. Iya. Hijau tua, hijau Tosca, tahu ada. Terus biru, Ya. biru navy, tadi biru laut ya. Iya. Sudah 4. Pink, merah, hitam, putih, orange ada 9. 9. Ini. Pink fuchsia. Pink Fanta. Berapa itu? Sudah 10. 10. Oke, 10 warna ya. Oke. Oke, kita berikan tepuk tangan dong. Oke, kita dapat pemenangnya. Masih Tidak ada kah? sia-sia ya, bongkar lemari hari ini cari baju yang colorful. Super rame. Sudah berapa door prize? Sudah 17. 17 ya. Ya. Masih ada 6 lagi. Masih ya. ada 6 pemenang yang kami butuhkan di sini. Siapa yang merasa kos kakinya bolong? Ada nggak? Ya. Ada Dan nggak? berani maju ke depan. Berani maju ke depan. Ayo. Kos kakinya bolong. Bapak-bapak. Oh ada Ada, ternyata ada. yang berani maju. Kita hargai keberaniannya. Boleh tolong dibuka sepatunya? kita lihat ya. Kita lihat. Kita lihat seberapa bolong sih Kita lihat ya. kaos kakinya. Mana. Oh iya, bolong bener. Oh iya, bolong betulan. Oke, terima kasih. Terima Kang Epi kasih. dicatat ya. Kalau tadi bolong, sekarang yang kiri kanan beda. Ada nggak? Kiri kanan kaos kakinya berbeda. Ya, Ada enggak? Iya, siapa tahu pas buru-buru datang ke sini jadi Buru-buru. tidak sempat lihat ternyata pakai kos yang berbeda. Ayo, bapak-bapak atau mungkin ibu-ibu. Tidak ada? Oke, sepertinya semua rapi ya. Ya. Oke, next question. Siapa di sini yang merasa heelsnya paling tinggi? Ada Ya. enggak? High heelsnya, hak sepatu. Ada? Yang heelsnya tertinggi. Ada enggak?
Bunda-bunda mungkin? Ya, pastinya bunda-bunda ya, karena kalau bapak-bapak sudah tidak mungkin. Ayo ibu-ibu, yang heelsnya paling tinggi. Yang heelsnya paling tinggi dan ya yang Nanda. berani maju ke depan, walaupun cuma 3 cm kalau berani maju ke depan, Iya. itulah pemenangnya. Saya lumayan tinggi, tapi MC dilarang menang Iya, ya. ya. Jadi tidak bisa. Hayo bunda, Oke, boleh. Ada yang mau nantang enggak? kita lihat berapa senti sih wedgesnya bunda. Oke. Oke, Ada? sepertinya ini 6 cm kali 6 ya. cm kayaknya nih. Ada lagi yang mau cukup ya? Karena Bunda yang paling berani maju, kita kasih hadiah ke Bunda. Oke, terima kasih. Oke. 18. Masih ada 5 door prize lagi. Oh. Atau kita bagi-bagi Miri? Bagi-bagi hadiahnya. Masih berapa? 5 menit? Oh, bagi, berarti hadiahnya Pak. Oke, masih ada 4 door prize lagi ternyata. Oke. 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 Saking banyaknya kita juga Bingung ya? bingung ya, apalagi ya yang bisa dijadikan kuis bentar. Oke, siapa di sini yang story WA-nya tentang Natal Nasional? Ada enggak? Oh, Story iya. WA-nya Natal Nasional. Boleh WA aja deh, nggak apa-apa. Ada? Langsung maju yang story Oh, tim multimedia. apapun itu tentang Natal Nasional kita pada hari ini. Ada? Langsung. Jangan baru diupload ya. Kita lihat ya. Sudah. Oh Ini, iya. oh benar. ini jam 4 tadi toh. Jam hampir 4. jam 5 sih ya. Oke. Oke, Kakak Jais dapat 1 hadiah. Ya Kakak Tiwi, mungkin yang lain bertanya-tanya, ini door prize-nya dari mana sih? Nah, dari mana sih? Nah, begini Kakak Patrick. Jadi door prize yang sangat menarik ini disponsori oleh Bank BRI. Wow, kita berikan tepuk tangan dong buat Bank BRI. Ya, terima kasih untuk Bank BRI. Apa lagi ya? Mungkin kita pertanyaannya tentang Natal lagi ya. Yang super simple aja. Mungkin adik-adik kita dari Rumah Harapan Tagari juga bisa jawab ini. Ada yang tahu Tuhan Yesus dilahirkan di kota apa? Langsung maju. Ini khusus untuk bukan untuk orang tua ya, anak-anak. Anak-anak Pertanyaannya. remaja boleh. Boleh silakan maju Adek. Ya, Tuhan Yesus dilahirkan di kota apa? Bethlehem. Bethlehem, Betul, betul Bapak Kak, Ibu? di Bethlehem? Betul ya. Oke, terima kasih, ditunggu hadiahnya. Oke. Untuk hadiahnya nanti akan dikasih dan masih ada 2 door prize lagi. Kita akan kembali di pembagian door prize nanti ya. Kita akan lanjut ke ibadah. Ya, dan Bapak Ibu saudara-saudari, kami mohon ketenangannya karena ibadah perayaan Natal Nasional pada hari ini akan segera dimulai. Langsung dari mana Kakak Patrick? Langsung dari tenis indoor Senayan, Jakarta. Jakarta. Selamat Beribadah. beribadah. Bagian dalam ibadah nanti, siapa lagi itu Kiki? Yang Tentunya terutama panitia Prenatal Nasional 2025 betul. yang sudah bekerja keras kurang lebih 4 bulan ini. Betul. Betul. Dan jerih payahmu dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Ketua Umum juga selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Marwarar Sirait, Ketua Umum Panitia Natal Nasional 2025. Iya. Dan yang paling terutamanya itu Ya, tamu-tamu tamu-tamu kehormatan kita yang luar biasa, 3.000 orang.
izin interupsi. Saya mesti ngecek nih ajaran Pak Hasim sama Pak Luhut. Di sini tamu kehormatan kita koster gereja. Coba berdiri koster gereja. Itu Pak Hasim, koster gereja. Inilah tamu kehormatan kita. Ada 500 orang koster gereja. Yang biasa melayani di gereja, membantu di gereja. Hari ini kita berikan tempat yang terhormat di Natal Nasional para koster gereja. Kemudian juga izin tamu kehormatan kita adalah guru-guru sekolah minggu. Mana suaranya? Guru-guru sekolah minggu. Ya. Terima kasih untuk sudah mendidik karakter anak-anak Kristen dan Katolik untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus yang sejati. Tepuk tangan buat guru sekolah minggu kita. Kemudian juga adalah guru agama Kristen dan Katolik. Gitu, Pak. Guru agama Kristen dan Katolik. Terima kasih Bapak Ibu, ya. Guru agama Kristen dan Katolik. Kemudian anak-anak kita hari ini kita undang juga anak-anak sekolah minggu. Itu Pak Hasim, Pak Lut, anak-anak sekolah minggu. Mana suaranya yang keras, anak-anak sekolah minggu? Terima kasih ya, anak-anakku sudah hadir. Kemudian juga tamu kehormatan kita hari ini adalah anak-anak yatim piatu. Tolong berdiri, yang yatim piatu, anak-anak berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Yang pakai baju pink. Ya, baju pink, anak-anak yatim piatu. Tenang, kalian tidak boleh merasa sendirian ya. Ada negara, ada Pak Luhut, ada Pak Hasim bersama dengan kalian. Kemudian tamu kehormatan kita hari ini adalah saudara-saudaraku disabilitas. Pakai baju biru muda. Disabilitas. Dan juga kita juga undang 400 paduan suara yang luar biasa, paduan suara umat Kristen dan Katolik yang ada di Jakarta. Mohon berdiri 400 orang. Terima kasih. Shalom, salve. Shalom, salve. Demikian Pak Luhut, Pak Hasim, laporannya. Silakan kita mulai ibadah kita. Baik, terima kasih Bapak Ketua Umum. Boleh kasih sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Ketua Umum kita, Bapak Marwarar Sirait. Dan tidak lupa dengan segala hormat kami mengucapkan selamat sore, selamat datang untuk Ibu Sabam Sirait, Ibu Sondang Sidabutar. Selamat sore Opung, Pung Boru, dan juga Ibu Sinta Marwarar Sirait dan keluarga yang hadir. Ya, baik Bapak dan Ibu. Tampaknya kita sesaat lagi akan memulai ibadah Natal Nasional 2025. Mari kita semua siapkan hati, semuanya tamu-tamu kehormatan, ada sukacita hari ini. Mana suaranya? Berikan tepuk tangan hormat kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Baik, menunggu clue dari Bapak Kiki Sidabutar.
Baik Bapak Ibu, jangan lupa setelah kita beribadah nanti, kita akan masuk kepada perayaan Natal Nasional 2025 yang akan dihadiri oleh Bapak yang kita kasihi, yang kita hormati, yang kita sayangi, Bapak Presiden Republik Indonesia. Semangatnya harus seperti ini apabila beliau tiba di tempat ini. Amin. Baik, sukacita sekali. Ya, sekali lagi kami menyapa Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Salve. Selamat sore menjelang malam hadirin umat Kristiani yang berbahagia. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Allah Bapa yang maha baik. Dalam Yesus Kristus Juru Selamat kita. Atas segala berkat, kasih, dan kemurahan serta penyertaannya yang sempurna. Hari ini kita berkumpul untuk bersama-sama mengikuti ibadah Natal Nasional 2025 dengan tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Semoga kiranya damai Natal menambah sukacita, penuh hikmat dalam kesederhanaan dan keterbukaan yang berdampak, memberi damai sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu dan hadirin, ibadah Natal sore ini akan dilanjutkan dengan perayaan Natal Nasional 2025 dan akan disiarkan secara langsung di televisi nasional antara lain Garuda TV. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Kompas TV, Metro TV, Nusantara TV, dan TVRI. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya Vanda Hutagalung akan menyampaikan rangkaian ibadah perayaan Natal pada hari ini. Diawali dengan nubuatan kedatangan Kristus. Saat teduh akan diiringi instrumen Amazing Grace oleh Posan Tobing Orkestra. Panggilan beribadah dengan lagu Hai Mari Berhimpun. Kemudian doa pembukaan oleh Sekretaris Jenderal Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Adrianus Sunarko OFM. Selanjutnya pujian dan penyembahan dengan lagu-lagu Mari Kita Sambut Sang Raja, Nyanyi Glory, serta Dari Pulau dan Benua. Persembahan pujian paduan suara Universitas Katolik Parahyangan dengan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Penyalaan lilin Natal dengan lagu Oh Holy Night. Dan selanjutnya umat menyalakan lilin dengan lagu Malam Kudus. Kemudian doa firman Tuhan oleh Pendeta Tommy O. Lengkong MTH, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia. Kembali kita menyaksikan persembahan pujian dari paduan suara Universitas Katolik Parahyangan dengan lagu Great Hallelujah. Kemudian khotbah ibadah Natal akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Jason Joram Balompapueng MTH, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia. Selanjutnya umat bernyanyi bersama lagu Keluarga Allah. Persembahan pujian dari paduan suara gabungan Katolik dan Kristen dengan lagu Persaudaraan yang Rukun. Kemudian pemberian persembahan dengan lagu Hai Dunia Gembiralah. Dilanjutkan dengan doa persembahan oleh Pendeta Randy Acuang, Ketua Umum Persekutuan Baptis Indonesia. Selanjutnya umat bernyanyi lagu Gita Sorga Bergema. Doa syukur dan doa bagi bangsa. Dilanjutkan dengan doa Bapa Kami.
Selanjutnya pengutusan serta doa penutup dan berkat yang akan dipimpin oleh Pendeta Dr. Jason Joram Balom Papueng MTH, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia. Dan di akhir ibadah sebagai lagu penutup, umat bernyanyi bersama lagu Selamat Hari Natal dan Dalam Yesus Kita Bersaudara. Hadirin umat Kristiani yang berbahagia, marilah kita siapkan hati kita tertuju pada Tuhan. Kita akan segera mengawali ibadah Natal Nasional 2025. Nubuatan kedatangan Kristus. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Matius 1 ayat 18 sampai 20. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Matius 1 ayat 21 sampai 23. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saat teduh diiringi instrumen Amazing Grace. Marilah kita beribadah kepada Allah dengan segenap hati dan segenap jiwa dan dengan penuh ucapan syukur.
Sebab ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nubuatan para nabi kita telah genap. Kristus sudah hadir di antara kita. Marilah segenap keluarga Allah kita bersorak dan bersukacita. Mengawali perayaan ini dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kasih-Mu yang begitu besar terhadap kami, dengan mengutus Putra-Mu yang tunggal datang ke dunia dan tinggal di tengah-tengah kami. Dalam perayaan Natal bersama yang penuh sukacita ini, kami sungguh mensyukuri kehadiran Sang Emmanuel yang menuntun setiap langkah hidup kami dan merasakan kehangatan cintanya yang mempersatukan serta menguatkan keluarga-keluarga kami. Kelahirannya menjadi lentera harapan yang terus menyala di tengah remang dan gelapnya kehidupan keluarga karena berbagai persoalan dan tantangan yang datang silih berganti. Kehadirannya menjadi sumber kekuatan yang memampukan kami untuk merawat dan membentuk keluarga sebagai sekolah kehidupan dan gereja rumah tangga di mana cinta kasih benar-benar hidup, tumbuh, berkembang, dan berbuah. Kehadiran Putra-Mu ya Tuhan menjadi bukti nyata bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu memperhatikan kami, pribadi-pribadi yang rapuh, lemah dan berdosa.
Semoga dengan perayaan Natal ini kami juga semakin peduli, khususnya terhadap saudara-saudari kami yang kehilangan anggota keluarga karena bencana alam. Makin berbela rasa terhadap mereka yang berpisah dengan orang-orang terkasih karena menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dan makin solider dengan mereka yang menderita karena berbagai beban berat yang harus mereka tanggung. Allah yang Maha Kasih, semoga Natal menjadi kesempatan bagi kami untuk semakin menyadari kehadiran dan campur tangan-Mu yang menyelamatkan dalam keluarga kami masing-masing. Memupuk cinta kasih di antara sesama anggota keluarga dan menjadikan keluarga sebagai komunitas harapan, pewarta kabar gembira dalam hidup bersama. Semoga dengan penyertaan berkat-Mu yang selalu melimpah, keluarga-keluarga Kristiani semakin mampu membuka diri dan terlibat aktif dalam membangun negara dan tata kehidupan bersama yang lebih bermartabat. Kami yakin bahwa keluarga yang baik dan bijak akan melahirkan masyarakat yang sehat, dan masyarakat yang sehat akan membuat bangsa dan negara kami semakin kuat. Allah Tritunggal yang Maha Kasih, segala ungkapan syukur dan harapan ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dunia kedinginan, kaku membeku, damai yang sejati tiada bertemu, wabah, kekerasan siksa, tirani sampai masa kini tiada berhenti. Tapi firman Allah tak terbelenggu. Kasih mencairkan hati yang beku. Dalam dunia dingin kadang cukuplah untuk mengenal halik semesta. Untuk itu, marilah kita rayakan firman telah menjadi manusia dalam kebenaran, kekudusan, kerendahan dan penuh ucapan syukur dengan beribadah kepada Tuhan dengan sukacita dan sorak-sorai. Amin. Boleh kita berikan kemuliaan yang dahsyat buat Tuhan kita. Dia adalah Tuhan yang hebat, amin. Kita akan sambut Raja kita. Dia Tuhan Raja di atas segala Raja. Mari kita puji namanya. Mari sama-sama kita nyanyikan. Mari kita sambut Sang Raja, mari kita puji. Mari kita puji namanya, Jaya Maha Mulia, Jaya Maha Kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan. Saudara siap nyanyi lagi? Kita puji dia Tuhan Yesus.
serukan bahwa Yesus Raja. Mari serukan bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Oh, kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi. Glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua. Mari dari depan seluruh kita nyanyikan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Masih semangat memuji Tuhan. Angkat pujian ini. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus dalam terang-terangnya. Boleh sekali lagi saya undang kita. Mari kita lambaikan tangan kita, nyanyikan. Mari kita berikan semua yang dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk kembali duduk. Sebab kita akan mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara Universitas Parahyangan dengan lagu pujian Hidup Ini Adalah Kesempatan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya minta kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk paduan suara Universitas Parahyangan.
Luar biasa, kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Dan bukan hanya lagu ini saudara, Bapak Ibu Saudara yang kami hormati, kita juga akan mendengarkan satu lagi persembahan pujian dari Universitas Parahyangan. Great Hallelujah. Luar biasa, terima kasih Universitas Katolik Parahyangan untuk lagu yang begitu luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian dan tamu-tamu yang kami hormati, saat ini kita akan memasuki penyalaan lilin. Ini adalah sebuah simbol bahwa sebagaimana Kristus adalah terang dunia, kita pun berjalan di jejaknya. Kita menyandang nama untuk menjadi terang dimanapun kita berada.
Natal hadir sebagai tanda akan kasih Allah yang menjelma bukan di dalam istana megah, melainkan di tengah keluarga, menghangatkan rumah yang sederhana. Di sanalah Allah berdiam, menyentuh yang terluka, menghapus air mata, menyatukan yang terpisah, menumbuhkan pengampunan. Sesungguhnya Natal adalah kabar damai bagi rumah-rumah yang lelah, bagi hati yang retak, bagi cinta yang ingin memulai kembali, bagi keluarga yang rapuh dan tidak sempurna. Penyalaan lilin Natal. Untuk menyalakan lilin Natal, kami mengundang untuk naik ke atas panggung Ketua Umum Panitia Perayaan Natal Nasional 2025, Bapak Marwarar Sirait. Ketua Dewan Penasehat Bapak Hasim Joyo Hadikusumo. Sekretaris Umum Panitia Bapak Raymond Simamora. Bendahara Umum Panitia Bapak Simon Mantiri. Perwakilan tamu undangan Bapak James Riyadi. Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Pendeta Dr. Honoris Causa Jack Levin Fritz Manuputi. Sekretaris Jenderal Konferensi Wali Gereja Indonesia Monsinyur Adrianus Sudarko OFM. Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia Pendeta Dr. Jason Joram Balong Papueng MTH. Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia Pendeta Tommy O. Lengkong MTH. Ketua Presidium Persekutuan Baptis Indonesia Pendeta Randy A. Chuang. Ketua Umum Bala Keselamatan Kolonel Hosea Makagiantang. Ketua Umum Gereja Ortodoks Indonesia Presbiter Yakobus Jimmy S. Boy. Baik, sebelum kita melanjutkan Oh Holy Night dan sebelum kita bersama-sama menyaksikan penyalaan lilin Natal, inilah speech sepatah dua buah patah kata yang akan disampaikan Bapak Hasim Joyo Hadikusumo selaku Ketua Dewan Penasehat Panitia Natal Nasional 2025. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin semuanya, Shalom.
Salve. Atas nama Panitia Nasional, Natal Nasional, ingin saya haturkan banyak terima kasih atas hadiran Bapak-Bapak Ibu semuanya, adik-adik, anak-anak yang bersedia bergabung dengan kami, Panitia. Untuk itu, saya juga mengaturkan selamat Natal, selamat Tahun Baru 2026. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Ketua Dewan Penasehat Bapak Hasim Joyo Hadi Kusumo. Bapak dan Ibu, kita saksikan penyalaan lilin Natal sambil kita menyaksikan sebuah lagu Oh Holy Night. Bersama-sama umat bernyanyi Oh Holy Night. The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error parted. It appeared and the soul felt its rest. A love for the weary world rejoices, for yonder reigns a new and glorious fall. Oh, the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine. Kita menyalakan lilin di malam ini dengan keyakinan bahwa terang yang bercahaya di tengah keluarga kudus juga menembus setiap rumah yang kasihnya nyaris padam, menerangi setiap keluarga yang membuka pintu baginya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Tuhan. Percayalah kepada terang itu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Bagaikan Maria dan Yusuf yang mendekap sang terang dengan mesra. Terang itu kini memanggil kita juga untuk kembali saling memeluk dalam segala kerapuhan, agar keluarga-keluarga kita menjadi cerminan dari kasih Allah yang kekal kepada dunia.
Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, boleh saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengingat kebaikan Tuhan yang begitu besar bagi kita sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal. Agar supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Izinkan saya mengundang kita semua untuk mengangkat lilin kita sambil kita menaikkan pujian ini, Malam Kudus, sunyi senyap. Malam kudus, sunyi senyap, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk memimpin doa firman Tuhan, saya mengundang Ketua Umum PGLII yang terhormat Bapak Pendeta Tommy Lengkong MTH. Saya persilakan. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Sebab itu bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kamu adalah terang dunia, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Mari Bapak Ibu dan Saudara, seluruh jemaat, mari kita menundukkan kepala kita dan kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus dalam pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus, yang telah menghadirkan Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal di tengah-tengah dunia ini. Kami bersyukur karena melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami menerima jalan keselamatan, sehingga kami mempunyai kepastian dalam hidup kami ketika kami percaya kepada-Mu, menerima keselamatan yang kekal. Malam hari ini kami merayakan hal tersebut ya Tuhan,
dan dalam pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini yang disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Dr. Jason Balaum Papueng, kami berdoa supaya Roh-Mu yang kudus memimpin tiap-tiap kami, memimpin hamba-Mu dalam menyampaikan firman ini, supaya benar ya Tuhan, Natal ini kehadiran-Mu nyata dalam kehidupan kami, baik pribadi dan secara khusus dalam keluarga kami. Berfirmanlah ya Tuhan, hati kami terbuka dan hati kami disiapkan untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak Bapak Pendeta Tommy Lengkong, dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan saya mengundang Ketua Umum PGPI yang terhormat Bapak Pendeta Dr. Jason Balaum Papueng MTH untuk menyampaikan firman Tuhan. Tema Natal dalam rangka perayaan dan ibadah Hari Natal Nasional tahun 2025 adalah Allah hadir menyelamatkan keluarga. Untuk itu saya akan membacakan firman Allah yang terambil dari Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Tidak disebutkan berapa orang wise men dari timur, yang pasti jumlah persembahannya emas, kemenyan dan mur. Dengan sebuah pertanyaan, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Sampai ke hadapan Herodes, dan pertanyaan yang sama disampaikan, dan Herodes menjawab setelah berdiskusi dengan para ahli Taurat dan para imam. Dia ada di Bethlehem, pergilah untuk menyembah dia, dan jangan lupa ketika engkau kembali, datang beritahu kepadaku, karena aku juga akan pergi menyembah dia. Di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Di manakah Tuhan di hari Natal itu? Where is God at Christmas? Dan pertanyaan ini menjadi sangat relevan. Bangsa kita sedang mencucurkan air mata. Karena menjelang hari-hari Natal, terjadi banyak bencana, kepiluan bagi saudara-saudara kita. Mulai dari Jawa Timur, erupsi Gunung Semeru, kemudian Sumatera Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Medan, Aceh, bahkan Padang. Dan banyak korban saudara-saudara sebangsa kita. Bahkan beberapa hari yang lalu di Sangir Talaut bagian Sitaro terjadi banjir bandang dan ada 16 orang hilang, 9 meninggal.
Sehingga pertanyaan ini mungkin menjadi relevan bagi kita. Di manakah engkau Tuhan di hari Natal ini? Kalau saya merujuk kepada kisah Lazarus yang dibangkitkan. Ketika itu Lazarus sudah mati dan Yesus datang dengan murid-muridnya. Dan ketika dia bertemu dengan Maria, dan Marta berkata kepada Yesus, Guru, Tuhan, jika engkau ada di sini, saudaraku tidak mati. Dan ketika bertemu dengan Maria, lebih jelas Maria berkata, My Lord, if you were here, my brother should not die. Jika engkau ada di sini, saudaraku tidak harus mati. Karena Yesus sering datang kepada keluarga ini. Kalau saya memakai kata-kata yang lebih personal, mungkin seperti ini. My Lord, where are you? At the moment, we need you. Tuhan, di manakah engkau? Di saat-saat kami memerlukanmu. Mungkin ini menjadi pertanyaan bagi saudara-saudara kita yang terkena bencana. Tuhan Yesus, di manakah engkau di saat kami memerlukan di hari-hari seperti ini? Apakah kita merayakan Natal tanpa Yesus? Tentu tidak. Lantas di mana dia di hari-hari Natal ini? Hanya hal-hal sederhana yang saya mau sampaikan. Yang pertama, kalau kita berkata dalam Matius pasal yang ke-18 ayat 19-20. Firman Allah berkata bahwa jika ada dua orang sepakat di dalam namaku meminta kepada Bapa di surga, Bapakku akan mengadakannya. Oleh karena itu, jika ada 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, di situ aku hadir. Dan 2 orang itu menjadi satu komunitas kecil yang bernama keluarga, suami dan istri. 3 orang itu juga suami, istri dan anak. Ya, Yesus hadir untuk menyelamatkan keluarga. Bukankah dia hadir dalam sebuah keluarga kecil yang bernama keluarga Yusuf dan Maria? Dan kehadiran Yesus tidak sesederhana yang kita bayangkan. Ketika seorang wanita hamil dan melahirkan seorang bayi, tidak sesederhana itu. Tapi Alkitab berkata dalam Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai ke 8. Hendaklah kita sepikiran dan seperasaan seperti yang juga terdapat dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya sebagai Allah, sebagai milik yang harus dipertahankan. Tapi dia mengosongkan dirinya, dia merendahkan dirinya, dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia. Tidak sesederhana seorang wanita melahirkan. Dia, Allah, harus tinggalkan sorga untuk datang ke dunia. Itu peristiwa Natal yang ajaib. Karena Allah menjadi manusia. Terlalu banyak manusia hendak menjadi Allah. Terlalu banyak manusia hendak membuat manusia jadi Allah. Tetapi mereka semua almarhum hari ini. Tetapi Allah kita yang datang ke dunia, menjadi manusia, yang saudara dan saya kenal sebagai Yesus Kristus Tuhan. Dan untuk itu, dia harus merendahkan dirinya. Menjadi hamba, jadi manusia. Kalau kita mengikuti peristiwa sejarahnya, bagaimana dia harus disingkirkan karena Herodes memerintahkan untuk membunuh semua anak laki-laki di bawah usia 2 tahun. Penolakan-penolakan yang dialami sebelum dilahirkan. Saya tidak bisa membayangkan kalau Yusuf menceraikan Maria.
Itu sebuah pertaruhan. Alkitab menulis, Yusuf seorang yang berhati tulus dan dia diam-diam hendak menceraikan Maria. Kalau Yusuf menceraikan Maria, maka Yesus lahir tanpa ayah. Dan orang berkata apa? Anak haram. Tapi percayalah, tidak ada anak haram di muka bumi ini. Anak itu berkat Allah yang ajaib bagi setiap keluarga. Oleh karena itu, Yesus harus datang ke dunia. Malaikat harus berbicara kepada Yusuf lewat mimpi. Jangan engkau ceraikan Maria, karena kandungannya dari Roh Kudus. Dan dia akan melahirkan seorang anak laki-laki, namailah dia Yesus. Allah turun tangan menjaga rencananya yang ajaib. Berkali-kali Allah turun tangan dalam proses kedatangan Tuhan Yesus. Karena itu jika kita semua yang ada dalam ruangan ini, kita Indonesia sebangsa dan setanah air, bahkan saudara-saudara kita yang sudah terkena dampak hari-hari ini, kita masuk dalam rencana Allah, maka Allah akan menjaga bangsa kita secara ketat. Allah akan menjaga Indonesia secara ketat. Dan benar, dia datang untuk menyelamatkan keluarga. Dan keluarga memang adalah komunitas yang kecil, yang kudus di hadapan Tuhan. Tapi bukan hanya keluarga. 2 atau 3 orang itu tidak ada sesempit sebuah keluarga. Karena 2 atau 3 orang itu sebuah komunitas. Jika sepakat, ada Yesus. Karena kita yang ada dalam ruang ini bukan 2 atau 3 orang. Ada 2.000, 3.000, bahkan 10.000 orang yang ada di luar ruangan. Dan jika 2 atau 3 orang Yesus hadir, apalagi 2.000, 3.000 orang. Apalagi Indonesia yang 280 juta orang. Dia Allah hadir. Itu yang pertama. Yang kedua, jika pertanyaan ini kembali, di manakah engkau Tuhan di hari Natal ini? Maka dia ada bertahta di atas puji-pujian. Karena Mazmur 22 ayat 4 berkata bahwa sesungguhnya Allah bertakhta di atas puji-pujian umatnya. Malam, sore hari ini menjelang malam, kita memuji Tuhan. Bukan hanya dalam ruangan, di luar ruangan, bahkan Indonesia sedang memuji Tuhan. Dan percayalah, dia ada dan bertakhta di atas puji-pujian kita. Dan dia bukan hanya bertakhta di atas puji-pujian kita. Teristimewa puji-pujian pada masa kesesakan. Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 25-26. Alkitab berkata mulai dari 24 dan seterusnya, bahwa ketika Paulus dan Silas di penjara Filipi, saya 2 kali pergi ke penjara itu dan melihat tidak mungkin secara teknologi pada waktu itu dia bebas. Karena tangannya dibelenggu, kaki dirantai, dipasung, dan kemudian dijaga. Dan penjara itu di dalam gunung batu. Tapi Alkitab mengatakan, Kisah Rasul pasal yang ke-16 ini, pada tengah malam Paulus dan Silas mulai memuji Tuhan dengan suara keras. Dan seluruh penjara di sana mendengarkannya. Dan terjadilah gempa bumi yang hebat dan dahsyat. Mengapa? Karena Allah bertakhta di atas puji-pujian. Gempa bumi yang dahsyat itu menghadirkan Allah. Dan penjara runtuh, pintu-pintu terbuka, belenggu terlepas, rantai putus, dan mereka bebas. Karena itu di hari-hari Indonesia sedang berduka. Tapi justru di hari-hari menjelang Natal sampai sudah hari Natal ini,
Indonesia Timur sampai tanggal terakhir bulan Januari masih ada Natal dan ucapan syukur. Membuktikan sekalipun berduka, kita memuji Tuhan dan memuji Tuhan pada masa kesesakan, jaminan Allah hadir. Di mana dia di hari-hari Natal ini? Bukan hanya jaminan pada masa kesesakan, ada puji-pujian dan dia hadir. Bagaimana? Seperti saudara-saudara kita yang sedang tidur tiba-tiba dilanda oleh tanah longsor. Bukan hanya orang yang hilang, bukan hanya rumah yang hilang, kampung hilang. Apa mereka sempat memuji Tuhan? Nggak sempat. Tapi dia ada. 1 Korintus 10:13 berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa saja, tidak akan melebihi kekuatanmu sebagai manusia. Pada waktu kamu tidak dicobai melampaui kekuatanmu, Allah itu setia. Allah itu setia. Allah itu setia. Dia tidak akan membiarkan engkau dicobai melampaui kekuatanmu. Dia akan turun tangan memberikan jalan keluar kepadamu. Untuk apa? Untuk kita kuat untuk menanggungnya. Dan saya percaya Allah memberikan kekuatan bagi Indonesia. Allah memberikan kekuatan bagi saudara-saudara sebangsa kita yang sedang dilanda oleh bencana. Sehingga mereka kuat menanggungnya. Dan untuk itu, panitia atas perintah Ketua Umum tapi membawa bantuan untuk saudara-saudara kita yang di beberapa daerah ini yang terkena bencana. Bahkan akan masih berlangsung sampai sekarang. Saya termasuk salah satu yang berangkat ke Semeru. Dan mungkin bantuan yang dibawa mereka hanya makan 1 minggu, 2 minggu sudah habis. Tapi kepedulian dan pengharapan yang kita berikan itu membuat mereka bertahan sampai melewati bencana. Izinkan saya secara khusus lewat mimbar ini berterima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia, kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, karena programnya makanan bergizi gratis. Perumahan bagi rakyat yang tidak mampu memiliki rumah. Karena di sini Allah hadir juga. Matius pasal yang ke-25 ayat 35 sampai 40. Ketika sang raja berkata kepada pembantu-pembantunya pada saat penghakiman terakhir, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sebagai orang buangan, kamu memberi aku tempat tinggal. Murid-muridnya bertanya, Tuhan, kapan engkau lapar? Kapan engkau haus? Kapan engkau tidak punya tempat tinggal? Dan ini Tuhan Yesus katakan, ketika engkau melakukan bagi satu orang hina, satu orang miskin saja, engkau sudah lakukan bagiku. Dan pemerintah lakukan bukan bagi satu orang miskin, berjuta-juta orang miskin. Dalam bantuan itu saya percaya ada hati Tuhan di sana. Dalam pembangunan perumahan ada hati Tuhan di sana. Yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden dan Bapak Hasyim Joyo Hadi Kusumo, dan dia jawantahkan secara hebat oleh
Bapak Menteri Perumahan Kawasan Pemukiman. Dan saya berbangga karena beliau adalah ketua umum panitia, di mana saya menjadi salah satu anak buah. Dan saya boleh diizinkan berkhotbah. Yesus ada di situ. Yesus ada di antara orang yang miskin dan merintah. Dia ada berpihak kepada orang tertindas. Di mana ada ketidakadilan, di mana ada penindasan, dia Yesus hadir. Karena itu, di mana dia ada? Dia ada di dalam engkau dan saya. Karena 1 Korintus 3 ayat yang ke-16 berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan roh Allah berdiam di dalam kamu? Dia ada. Dia ada dalam kita. Mari kita menjadi Natal-Natal untuk disebarkan ke seluruh Indonesia. Jadi berkat. Kita umat Kristen jadi berkat bagi Indonesia. Dia ada di Indonesia. Amin. Sudah amin. Dia ada. Mana lagunya? Nada. Nadanya. Nada. G kali ya. Ya, udah ini aja nih. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang beriman, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam ibadah dan perayaan Natal ini, Engkau bukan hanya ada di dalam ruangan ini, Engkau ada di tengah-tengah bangsa kami, Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman yang begitu menguatkan kita semua. Terima kasih untuk Bapak Ketua Umum PGPI, Bapak Pendeta Dr. Jason Balong Papueng MTH. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan, dan sambil kotak persembahan dibawa ke depan, mari sama-sama kita naikkan pujian. Hai dunia, gembiralah.
Mari sama-sama naikkan pujian ini. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah sama-sama. Hai dunia, elukanlah rajamu penebus. Hai bumilah, gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Dialah Raja semesta, besar dan mulia, masyurkanlah, hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar-besar anugerahnya. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat ini kita akan berdoa persembahan, sekaligus kita juga akan berdoa bagi bangsa dan berdoa syukur yang akan dipimpin oleh pimpinan-pimpinan aras gereja. Boleh saya undang maju ke depan dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Saya persilakan. Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dengan pertolongan dari Allah Roh Kudus kami saat ini berdoa bersyukur untuk kesempatan hari ini kami boleh beribadah. Kami boleh bersama-sama merayakan Natal, dan kami percaya Tuhan hari ini kami diberi kesempatan untuk memberi karena kami tahu itu adalah anugerah Tuhan. Bukan karena kami sanggup, tetapi Tuhan Kau memampukan kami. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan pakai dan persembahan ini untuk boleh menjadi berkat. Khususnya kami boleh mengasihi sesama kami. Kami percaya Tuhan bahwa bukan saja Tuhan memerintahkan kami untuk mengasihi Tuhan, tetapi juga mengasihi sesama. Dan Tuhan, saat ini kami mohon kiranya Tuhan memberkati orang-orang yang kami percaya Tuhan percayakan untuk boleh mengurus persembahan ini. Segala hormat kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Bapa, kami juga berdoa, memuji Engkau dan bersyukur kepadamu, karena sabdamu yang menjadi manusia dengan hadir di tengah-tengah kami. Ia menjadi manusia lemah agar kami yang rapuh dan panah ini diurapi oleh daya ilahi yang abadi, dan cahaya keselamatanmu bersinar di tengah kami. Biarlah damai dan sukacita Natal ini memenuhi hati kami dan keluarga. Pimpin kami dalam iman yang teguh. Tuhan Allah Bapa Semawi, di puncak perayaan Natal Nasional 2025 ini, kami ingin bersyukur oleh karena Engkau telah melindungi bangsa dan negara ini. Engkau telah memilih para pemimpin kami yang menjunjung tinggi keadilan dan mengutamakan kesejahteraan rakyat, dan menjauhkan negeri dari perpecahan, korupsi, dan segala bentuk kejahatan. Kami bersyukur Tuhan oleh karena Engkau telah menjadikan kami sebagai alat Tuhan, dan seluruh masyarakat Indonesia boleh mengapresiasi bagaimana besarnya manifestasi kasih Tuhan terimplementasi dalam kehidupan kami. Engkau juga memberkati seluruh rakyat Indonesia yang boleh saling menghargai, membangun bangsa ini menjadi bangsa yang kuat, membangun bangsa ini menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kami bersyukur Tuhan
oleh karena anugerah keluarga yang Kau berikan kepada kami masing-masing. Ya Tuhan, kami teringat akan saudara-saudara kami yang sedang mengalami musibah di berbagai daerah di Indonesia, baik karena bencana alam, kecelakaan, maupun musibah lainnya. Kami mohon penghiburan bagi yang berduka, kekuatan bagi yang terluka, dan pemulihan bagi mereka yang kehilangan. Kiranya tangan kasih-Mu menjamah kami semua, menggerakkan hati banyak orang, dan menolong serta meringankan satu sama lain. Doa ini kami panjatkan dalam nama anak-Mu Yesus yang mengajarkan kami berdoa Bapa kami sama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri serangkaian ibadah Natal Nasional tahun 2025 ini dan kemudian akan memasuki perayaan. Siapkan hatimu. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita semua yang hadir pada malam hari ini, menyertai Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Luar biasa, selamat hari Natal dan Tahun Baru. Semuanya di tempat ini boleh salam kiri kanan dan katakan selamat hari Natal dan Tahun Baru sambil kita menaikkan pujian ini. Mari semuanya. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan Tahun Baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian. Selamat hari Natal dan Tahun Baru. Ya, terima kasih kepada Posan Tobing Orkestra. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti ibadah Natal 2025. Sekarang kita break 10 menit sambil menunggu kedatangan Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Silakan kepada para ajudan dan ADC setelah menunjuk kursi yang sudah ditentukan untuk keluar di tempat yang sudah ditentukan. Terima kasih. Dan selamat datang juga kepada para menteri yang sudah hadir. Go, cepat. Bapak, tis. Baik hadirin yang berbahagia, kita mengucap syukur telah melaksanakan ibadah Natal Nasional 2025 dengan tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Dan sesaat lagi kita bersiap-siap untuk masuk dalam acara perayaan Natal Nasional 2025. Dan tentu saja dengan penuh antusias kita akan bersama-sama sabar menantikan kehadiran dari bapak-bapak yang kita kasihi. Ada Presiden Republik Indonesia
hadir pula bersama kita nantinya Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan akan bergabung pula bersama dengan kita Bapak Kapolri. Dan tidak lupa sudah mulai berdatangan para menteri. Baik, dengan penuh antusias, bagaimana tamu kehormatan? Semangat! Semangat! Betul sekali. Dan kita bersiap-siap. Sudah terlihat juga di tengah-tengah kita Menteri Sosial Bapak Saifullah Yusuf. Kami juga mengucapkan selamat malam dan selamat datang kepada Ibu Sabam Sirait. Boleh kasih tepuk tangan dulu untuk Opung Boru, Ibu Sondang Boru Sidabutar. Mama tercinta dari Ketua Umum Panitia Natal Nasional bersama Ibu Sinta Marwarar Sirait, dan ada pula di situ ada Joshua Amaris dan keluarga. Ada juga Dr. Batara beserta kakak terkasih. Ya. Baik Bapak dan Ibu, dengan penuh kesabaran kita sesaat lagi akan menyaksikan kehadiran dari yang kita kasihi. Mohon perhatian kepada para ajudan dan protokol, diharapkan untuk segera meninggalkan tempat ibadah. Dan para undangan untuk segera menempati tempat duduknya masing-masing karena acara perayaan sudah akan kita mulai. Sekali lagi mohon agar kiranya para ajudan dan protokol untuk dapat meninggalkan ruangan, dan para tamu undangan untuk segera menempati tempat duduknya masing-masing karena acara perayaan akan segera kita mulai. Terima kasih. Mohon perhatian juga kepada para panitia. Panitia mohon untuk berbesar hati memberikan tempat duduknya kepada tamu undangan yang sudah hadir pada perayaan Natal malam hari ini. Sekali lagi kepada para panitia Natal untuk memberikan tempatnya kepada para tamu undangan untuk berbesar hati, karena sebentar lagi acara perayaan akan segera kita mulai. Natal ini saya mau katakan bahwa hari Sekali lagi mohon perhatian lagi kepada para panitia untuk segera menempati tempatnya masing-masing. Para undangan juga agar kiranya menempati tempat duduk masing-masing. Dan dengan segala hormat kepada para ajudan dan protokol untuk dapat meninggalkan lokasi acara. Terima kasih.
Sekali lagi kami beritahu kepada para panitia yang masih duduk di tempatnya masing-masing untuk berbesar hati memberikan tempatnya kepada para undangan yang sudah ditentukan. Terima kasih. Sekali lagi mohon kerjasamanya kepada para panitia Natal Nasional untuk memberikan tempatnya kepada para undangan yang sudah ditentukan. Kami ucapkan selamat datang kepada Ketua DPD Republik Indonesia, Bapak Sultan Najamuddin. 2025. Dan saat ini Bapak Ibu yang kami hormati, saat ini terlihat di Jakarta, ramai sekali di ibu kota, dan saat ini kita di Kabupaten Halmahera Barat juga tak kalah ramainya. Dan saat ini Bapak Ibu kita akan Kembali lagi kami umumkan kepada para ajudan dan protokol untuk dapat segera meninggalkan ruangan acara, dan kepada para undangan untuk dapat segera menempati tempat duduknya masing-masing yang telah ditentukan. 1, 2, 3, 3, 2, 1 dicoba cik lo a c h. Tamu kehormatan, masih ada sukacita? Kurang semangat suaranya, kurang keras suaranya. Masih ada sukacita? Cik cik 1, 2 a c h. Saya absen lagi sekali lagi ya, supaya Bapak Menteri yang sudah hadir di tempat ini tahu Bapak Ibu serta rekan-rekan semua hadir di tempat kita pada malam hari ini. Saya panggilkan, saya absen. Koster agama Kristen dan Katolik. Kurang keras suaranya. Koster agama Kristen dan agama Katolik. Terima kasih. Jumlahnya 500 orang Bapak Ibu sekalian. Tepuk tangan buat koster agama Kristen dan Katolik. Anak sekolah minggu Kristen dan Katolik. Masih belum kencang suaranya, belum keras. Ya, adik-adik tunjukkan kepada Bapak Ibu yang hadir di sini bahwa kalian masih semangat mengikuti perayaan Natal sampai malam nanti. Setuju? Anak sekolah minggu Kristen dan Katolik. Terima kasih, jumlahnya 500 orang Bapak Ibu sekalian. Kemudian guru sekolah minggu Kristen dan Katolik. Suaranya masih kalah sama anak-anaknya. Ya, tolong lebih kencang lagi, lebih keras lagi suaranya. Guru sekolah minggu Kristen dan Katolik. Terima kasih. Jumlahnya juga 500 orang. Berikutnya, paduan suara Kristen dan Katolik. Luar biasa, total 400 orang. Kemudian, anak yatim piatu Kristen dan Katolik. Ya, kurang keras adik-adik ya. Seperti tadi Pak Ketua mengatakan, kamu tidak sendirian. Tolong lebih kencang lagi suaranya. Anak yatim piatu Kristen dan Katolik.
Terima kasih. Jumlahnya juga 500 orang. Dan terakhir, anak disabilitas. Harus yang paling kencang. Anak disabilitas Katolik dan Kristen. Hal yang keempat. Oke, terima kasih tamu kehormatan. Oh iya, paduan suara Kristen dan Katolik. Oh iya, sorry, mohon maaf. Guru sekolah pelajaran Kristen dan Katolik. Cek Tesa. Luar biasa ya. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Mohon maaf. Ya, terima kasih semua untuk tamu kehormatan 3.000 orang yang sudah hadir pada malam hari ini. Sayup terdengar suara Ibu Pertiwi memanggilmu, wahai putra bangsa. Bakti menanti dalam tugas suci, berjuang bersama Sang Garuda. Jiwa dan raga telah kau pertaruhkan, tanda baktimu untuk negeri. Demi abadi tanah tumpah darah, merah putih sekarang dan selamanya. Takkan padam api semangat ini untuk setulus hati mengabdi. Selama hayat masih dikandung badan, seluruh juang untuk rakyat dan bangsa. Satukan pekik lantang kemenangan, bila bersama tak tergoyahkan. Hidup dan cintaku untuk nusa bangsa, jaya selamanya Indonesia Raya.
Iya, diberikan ke
Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming. Selamat malam, selamat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Boleh tepuk tangan yang paling meriah. Puji Tuhan, ada damai dan sukacita Natal beserta kita dalam perayaan Natal tahun 2025 hari ini. Allah menyatukan sebuah keluarga untuk saling membantu, melengkapi, dan bagi bangsa dan negara kita Indonesia di hari perayaan Natal Nasional 2025 ini. Kami berdoa untuk bangsa kami, ya Allah, limpahkanlah berkat-Mu kepada bangsa Indonesia. Berikanlah kami kemakmuran, perdamaian, dan kesatuan. Lindungi kami dari segala mara bahaya dan anugerahkan kami kekuatan untuk menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju dan berakhlak mulia. Ya Allahku, lindungi bangsa Indonesia dari segala bencana dan penyakit. Berikanlah kami kesehatan dan keselamatan serta kekuatan untuk menghadapi segala tantangan. Berikanlah kami bangsa Indonesia kemajuan dan kemakmuran. Bimbinglah kami untuk menjadi bangsa yang cerdas, kreatif, dan inovatif. Sehingga bangsa kami Indonesia boleh berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kiranya Tuhan memberikan kemakmuran, kesejahteraan. Kiranya Tuhan memberikan keamanan dan perdamaian baik dengan bangsa lain, teristimewa sesama anak bangsa sendiri. Kiranya Tuhan menolong bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan menolong, memelihara, memberkati Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto, dan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, serta hikmat kebijaksanaan dalam memimpin bangsa yang besar ini. Kiranya Tuhan menjaga dari mara bahaya, kecelakaan, dari sakit penyakit, dari rencana-rencana tidak baik dan tidak bertanggung jawab. Ya Allah, lindungilah Presiden Indonesia dengan keselamatan dan kesehatan. Berikanlah kebijaksanaan dan kuat untuk memimpin bangsa yang besar ini dengan adil dan bijaksana. Ya Allah, berikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia kemampuan memimpin dengan baik, keputusan yang tepat, membawa bangsa ini menuju kemajuan dan kemakmuran. Berikanlah kepada Bapak Presiden kami kekuatan untuk menjaga perdamaian dan persatuan bangsa dari perpecahan dan konflik menuju kehidupan yang harmonis. Kiranya Tuhan menolong bangsa kami, segenap rakyat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, etnis, dan golongan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kesejahteraan dan kemakmuran kepada rakyat Indonesia. Lindungi kami dari kesulitan dan berikan kami kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup. Ya Allah, ya Tuhan kami, jaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Berikanlah kami kemampuan untuk saling menghormati, saling mencintai satu dengan yang lain. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kesehatan dan keselamatan kepada rakyat Indonesia. Lindungi kami dari penyakit dan dari bencana-bencana yang berkepanjangan. Dan berikan kami kekuatan untuk hidup dan sehat dan bahagia. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, memberikan persatuan, perdamaian, kerukunan, dan saling mengasihi untuk menuju cita-cita luhur pendiri bangsa, yaitu masyarakat adil dan makmur dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dalam nama Tuhan kami, amin. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya mari kita saksikan teatrikal Natal, persembahan dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia.
Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Rumah adalah keluarga, dan keluarga menjadi titik awal Natal. Izinin dong saya ngejelasin fakta dan bukti dari Natal. Di kisah malam ini, Natal jadi sesuatu yang nyata. Kisah Yesus Kristus yang hadir dan benar-benar menyelamatkan keluarga. Aduh, nggak mungkin. Memangnya kalau punya pinjaman online nggak bisa kredit rumah murah? Kenapa bisa gitu? Saya mau rumah murah untuk anak saya. Apa? Enggak. Kalau pinjam buat modal usaha atau renovasi rumah? Nggak bisa juga. Kalau perjalanan ke luar negeri? Nggak bisa. Karena pinjaman online saya. Pinjaman online ini menyengsarakan, menghancurkan. Aduh, mati gua. Habis semuanya. Aduh, gila, hancur. Kenapa, Kak? Kenapa? Kenapa kali? Aku bohong ke semuanya, Ma. Uang di rekening aku udah ludes buat bayar iming-iming untung di judi online. Aku udah jual semua yang aku punya, Ma. 2 tahun ini untuk judi online. Termasuk perhiasan. Termasuk perhiasan punya Mama. Kamu kenapa? Aku kehabisan modal. Selamat sore. Bisa kami bertemu dengan Koni Warna? Saya sendiri. Saudara ditahan karena terlibat pemakaian dan perdagangan narkoba. Apakah ini putri ibu? Maaf, kami harus membawanya untuk diinterogasi. Kesehatan mental putri ibu terganggu. Ditambah keterlibatannya dengan pemakaian dan penjualan obat-obatan terlarang. Telepon Papa. Telepon Papa sekarang. Cepat, cepat, cepat. Lah, itu Papa, Ma. Ma, itu Papa. Itu Papa. Penonton, Natal jadi bukti awal relasi Allah yang utuh di dalam keluarga. Dampaknya nyata dalam ketahanan bangsa dan negara. Sekarang kita tarik ke belakang cerita ini supaya prahara ini luput dari keluarga. Balikin hati gue kayak dulu lagi. Balikin hati gue kayak dulu lagi. Tidak semua apa yang kamu mau Tuhan berikan. Asmaramu yang putus aja bikin mentalmu goyah. Karena kamu larinya ke narkoba. Kamu seharusnya mendekat ke Tuhan Yesus. Tapi Yesus kan Tuhan. Dia sempurna, sedangkan kita manusia yang terbatas. Justru karena kita terbatas, maka kita harus bergantung pada Tuhan Yesus. Berarti kita bisa meneladani Tuhan Yesus dan sanggup menjalankan tabiat Kristus. Seluruh tabunganku udah habis, Pak. Aku mau minjem dong ke Papa. Tidak, Nak. Hanya kamu yang bisa menghentikan lingkaran setan judi online itu.
nggak semudah bicara, Pak. Iman akan kasih kerahiman Tuhan Yesus sanggup menggerakkan pikiran kita. Janganlah demi kebutuhan gaya hidup kita, lalu aku menyalahgunakan kedudukan sekarang. Tapi Pak, Kita berdua jadi role model untuk anak-anak kita. Kalau pertobatan tidak kita berdua alami, mereka berdua bahkan keluarga ini akan binasa. iya ya Pak. Pertobatan itu kan berarti kita lebih menyembah lagi dan mengakui Allah. Penyembahan dan pengakuan adalah cara mendekat ke Tuhan Yesus. Tujuan semua itu paling utama adalah kehadiran Kristus di hidup kita, yaitu kita melakukan apa yang Tuhan Yesus sudah teladankan. Tuh Pak, nilai hidup kita yang ngatur gaya hidup kita, bukan sebaliknya. Gaya hidup mengendalikan nilai hidup. Jadi, tobat itu bukan sebatas spiritual semata. Doa, ibadat, niat, dan lain-lain. Zaman orang tua yang biasanya nasehatin anak, sekarang tuh udah berubah. Di malam Natal ini, terima kasih Tuhan, berkat indah kerahiman-Mu, kami percaya menyertai tugas, kerja, dan usaha kami. Tuhan Yesuslah harapan kami. Tuhan Yesus hadir untuk menyelamatkan keluarga. Kok begini jadinya? Betul ini rumah keluarga Saganda Warna? Maaf Pak, ini keluarga Sugundu Wurnu. Oh maaf, kami salah masuk. Permisi. Agar cinta kita kan abadi, biarlah sinarmu tetap menyinari alam ini, agar menjadi saksi cinta. Luar biasa ya, Priscilla ya. Mengingatkan kita tentang tema Natal pada hari ini, Bapak Ibu. Tamu undangan, hadirin yang berbahagia, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Karena kita diperlihatkan betapa banyaknya persoalan yang menimpa keluarga. Narkoba, korupsi, pinjol. Kita diingatkan kembali, keluarga harus menjadi benteng ketahanan sosial yang paling terutama. Sepakat Bapak Ibu? Izin Bapak Presiden, salah satu yang istimewa juga dalam Natal hari ini Pak Presiden, jika berkenan melihat ke kanan dan ke kiri, ini adalah pohon Natal yang dirangkai dari komoditas pertanian, buah-buah lokal Nusantara Pak. Dan mendapatkan rekor Museum Rekor Dunia dan Indonesia Pak. Dengan tinggi 8 meter Pak. Ada pepaya Subang, belimbing Cirebon, semangka Indramayu. Ini bentuk dari kesederhanaan yang ditampilkan dalam acara Natal kali ini. Izin sedikit saja pantun kami siapkan berkenaan dengan ini. Bapak Presiden, mohon dibantu ya semua ya. Pohon Natal buah-buahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Salve. Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Salam kebajikan, rahayu. Yang kita semua bangga dan cintai, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Terima kasih Bapak Presiden, di tengah kesibukan Bapak berkenan hadir. Kita berikan aplaus yang meriah sebagai bentuk kehormatan kita kepada beliau. Yang kami hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Terima kasih Bapak Wapres. Sini juga hadir Bapak Presiden yang selama ini
mendampingi kami. SK Panitia Natal ditandatangani oleh Menteri Agama, Prof. Nasruddin yang sangat bijak untuk membimbing kami. Terima kasih Bapak Menteri Agama. Hadir juga di sini Pak saya kurang, ada Bapak Hasim Pak. Pak Hasim ini kemarin kurang sehat, tapi dari Bali langsung datang ke sini 2 jam untuk memastikan persiapannya berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Hasim. Kemudian juga ada Opung Luhut Pak. Opung Luhut juga memberikan arahan-arahan. Tepuk tangan buat Opung Luhut. Jadi kami semua di bawah perintah mereka berdua Pak, sebagai senior yang sangat kami hormati. Juga hadir Bapak Menko, banyak sekali Menko-nya Pak. Menko AHY. Menko Pratikno. Menko Bang Jul. Apalagi nih Menko-nya. Ya. Kemudian hadir bersama kami juga hari ini Bapak Menseknek. Terima kasih Pak Menseknek sudah hadir. Bapak Menlu. Terima kasih. Bapak Menteri Hukum. Bapak Menteri HAM. Berdiri Pak, biar kelihatan Pak. Nah, itu. Kemudian hadir Menteri Pertahanan, Jenderal Purnawirawan Bapak Safri Samsudin. Kemudian hadir Bapak Panglima TNI. Kemudian hadir Bapak Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit. Juga hadir Gubernur Jakarta Bapak Pramono Anung. Saya mohon maaf nih kalau juga hadir Bapak, kami undang spesial Duta Besar Palestina. Juga hadir Bapak Menteri Kebudayaan Bapak Fadlizon. Terima kasih. Bapak Menteri Pendidikan Tinggi Pak Brian, Bapak Menteri Kehutanan Pak Raja Juli, kemudian Bapak Menteri ATR BPN, sahabat saya Pak Nustron Wahid, kemudian hadir Bapak Menteri Sosial Gus Ipul. Dan ini yang sangat terkenal Pak, mutiara dari Indonesia bagian timur ini, namanya Bahlil Lahadalia. Bayangin Pak, makin menyala Pak Bahlil Pak. Sahamnya makin naik ini habis ini. Kemudian Bapak Wihaji, makasih Pak. Kemudian Bapak Menteri Lingkungan Hidup. Terima kasih Pak. Bapak Menteri Transmigrasi. Bapak Menteri
pekerja migran, kemudian Bapak, ini yang program andalan Bapak Presiden. Kalau Menteri Perumahan masih pemain cadangan, tapi ini pemain utama. Kepala BGN, kita berikan tepuk tangan nih ya. Terima kasih. Kemudian Menteri Bappenas. Kemudian, makasih Bang. Kemudian Menteri UMKM. Kemudian Menteri Ekonomi Kreatif. Kemudian Pak Dudi, Menteri Perhubungan. Kemudian Ibu Menteri Urusan Peranan Perempuan. Maaf salah-salah Pak, ini ditugaskan Pak Seskap, agak grogi-grogi ini Pak. Kemudian wamen-wamen banyak sekali yang hadir sini Pak. Dan juga yang mensupport kita Pak, yang Bapak baru resmikan, yang kerja luar biasa cepat. Sahabat kami, bos dan antara Pak Rosan Roslani Pak, baru beresin rumah ya di Aceh. Terima kasih Pak Doni juga, ya. Terima kasih, tepuk tangan buat Pak Doni. Waduh, ini banyak banget ya. Saya juga, Bapak, umur saya baru 56, 2 minggu lalu. Baru pernah saya selama 4 bulan ini sebanyak ini bergaul sama pendeta dan romo. Gara-gara ngurus panitia Natal, Pak. Katanya saya tambah sabar 4 bulan ini gara-gara bergaul sama romo dan pendeta, Pak. Di sini saya perkenalkan ada 8 aras gereja, Pak. Ini bahaya kalau saya nggak kenalin, Pak. Karena jarang-jarang ada acara Presiden hadir langsung dan ada hari ini yang live, Pak. 1, Garuda TV, Metro TV, 2, Kompas TV, TVRI, satu lagi apa? Nusantara TV. Jadi banyak banget ini Pak yang live hari ini. Jadi kalau saya tidak sebut berbahaya buat masa depan saya. Tolong berdiri aras gereja, Ketua PGI. Ya. Beliau Pak Jacqueline Manuputi, Pak. Tadi yang bikin teater itu KWI dan PGI, Pak. Jadi pesan-pesan Natal itu tadi tersampaikan melalui teater tadi, Pak. Itulah ungkapan jujur dari yang terjadi di keluarga-keluarga Indonesia hari ini, dan itu diungkapkan dengan berani apa adanya oleh PGI dan KWI. Tepuk tangan buat PGI dan KWI. Dan mereka juga menyampaikan kenapa mereka mengapresiasi langkah Bapak yang konkret bagaimana memberantas korupsi sampai pengembalian uang belasan triliun yang belum pernah terjadi sepanjang Republik ini berada. Yang tadi korupsi yang Bapaknya di OTT tadi, Pak. Kemudian juga narkoba bagaimana bisa ditangkap juga triliunan, Pak. Itu juga belum pernah terjadi selama ini, Pak. Terima kasih dari PGI, kemudian Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia. Silakan Romo yang mewakili. Ya. Sekjen. Terima kasih Romo. Ini kayaknya saingan sama Pak Balil fansnya ya. Kemudian Ketua Persekutuan Gereja Pentakosta Indonesia. Ini, Bu. Terima kasih, beliau juga membantu Ketua Pelaksana Pendeta
Jason. Kemudian Ketua Gereja Lembaga Injili di Indonesia. Terima kasih Pak Pendeta. Kemudian Ketua Gereja Masehi Advent hari ke-7. Kemudian Ketua Bala Keselamatan. Kemudian Ketua Persekutuan Baptis Indonesia. Kemudian yang ke-8, Ketua Gereja Ortodoks di Indonesia. Ini Pak. Jadi gereja Ortodoks juga ada Pak di Indonesia Pak. Dan hari ini semuanya lengkap hadir bersama Bapak Presiden. Kita ini Pak dicek terus sama Pak Seskap Pak. Pak Seskap sampai tadi malam cek, barusan juga cek. Ya, sebelumnya saya perkenalkan Pak, ada 3.580 yang hadir tempat ini. Di luar kami menyiapkan tempat untuk 5.000 orang Pak. Saya juga sangat berterima kasih Pak Seskap ngecek satu-satu. Hari ini tamu kehormatan kami Pak, dari 3.580, 3.000 tamu kehormatan kami izin diperkenalkan Pak. Pak Seskap sudah ngecek ini, kami undang 500 koster gereja untuk berdiri. Koster gereja, mana suaranya? Koster Pak adalah yang mengurus di gereja, merawat gereja, membantu kegiatan di gereja Pak. Hari ini beliau-beliau ini adalah tamu kehormatan perayaan Natal Nasional Koster Gereja. Kemudian guru sekolah minggu. Ini Pak. Guru sekolah minggu mana suaranya? Ada 500 orang Pak. Guru sekolah minggu di gereja Kristen dan Katolik Pak yang hadir hari ini. Kosternya juga begitu, ada 500 Pak. Kemudian guru agama Kristen dan Katolik. Kemudian sesudah guru sekolah minggu, kemudian kita undang juga di sini hadir Pak, anak yatim piatu. Mana berdiri semuanya anak yatim piatu? Mana suaranya? Ya. Yang pakai baju pink Pak. Mereka tentunya merasa tidak sendirian dengan kehadiran Bapak Presiden bersama mereka malam hari ini. Kemudian anak-anak sekolah minggu. Izin Pak, terima kasih semangatnya. Terima kasih. Kemudian hadir juga Pak tamu kehormatan kami 3.000 orang. Di antaranya adalah saudara-saudara kita disabilitas yang pakai baju biru Pak. Kemudian ada 400 orang paduan suara dari umat Kristen dan Katolik yang ada di sekitar Jakarta. Silakan.
Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu. Jadi Pak Teddy, itulah yang Bapak cek. Mudah-mudahan tidak salah, ya. Yang kami selalu berusaha dengan jumlah yang sesuai dilaporkan, Pak. Kalau 3.000, inilah 3.000 tamu kehormatan kami yang terdiri dari koster gereja, anak yatim piatu, anak sekolah minggu, guru sekolah minggu, guru SMA, guru agama Kristen dan Katolik, dan juga saudara-saudara kita disabilitas. Saya mendapatkan arahan dari Bapak untuk menjalankan 3 hal penting. Nomor 1 sederhana, kami berusaha untuk menerjemahkan sederhana. Nomor 1 tempatnya Pak. Tempat ini kami diskusi dengan Ketua Pelaksana Pak Jason, sekretarisnya namanya Raymond, bendaharanya Bapak kenal betul Simon Mantiri Pak. Jadi Simon Mantiri lah yang menerjemahkan sederhana tempatnya di tempat ini. Jadi kalau salah Simon Mantiri Pak. Karena saya tentu tidak mungkin lebih mengerti maksud Bapak sederhana daripada Simon Mantiri. Dan semuanya Ketua Raymond, Sekretaris Ketua Jason, Sekretarisnya Raymond, bendaharanya Simon. Kayaknya kalau Presiden mesti pakai O Pak, kalau panitia Natal mesti pakai mon semua Pak itu Pak. Jadi semuanya pakai mon semuanya Pak. Jadi itu pertama Pak, tempatnya kami berusaha hanya 3.580 orang Pak, dan 3.000 adalah tamu kehormatan. Izin Pak, yang kedua kami berusaha menerjemahkan sederhana semua makanan termasuk yang dihidangkan buat Bapak Presiden, buat Bapak Wakil Presiden, dan buat sahabat-sahabat para Menteri Kabinet Merah Putih, semuanya adalah makanan dari UMKM Pak. Dan sudah dikurasi Pak, dikurasi selama 2-3 bulan ini oleh panitia. Jadi kalau panitia itu rapat Pak, kita yang food testing Pak, kita makan. Tapi puji syukur Pak, alhamdulillah tidak ada yang sakit perut Pak. Jadi kitalah yang tes duluan Pak. Semuanya sehat-sehat Pak. 3 bulanlah kami yang ngetes Pak sebelum kami hidangkan hari ini. Kemudian hari ini Pak, tidak ada artis nasional. Tidak ada artis nasional, tapi kami siapkan yang tidak kalah hebatnya Pak. Ada penyanyi-penyanyi, bisa ditampilkan? Ada dari Papua, ada dari NTT, penyanyi-penyanyi di gereja. Penyanyi dari Sumatera Utara. Mudah-mudahan sesudah hari ini mereka makin dikenal dan makin menyala Pak. Supaya bisa berdampak. Jadi tidak ada artis nasional malam ini Pak. Sesudah makanannya, artisnya, pohonnya, pesertanya, itulah kami berusaha menerjemahkan sederhana. Kemudian arahan Bapak Presiden 4 bulan lalu, buat apa bikin acara yang mewah-mewahan, besar, yang penting berdampak bagi rakyat. Bayangkan saudara-saudara, Presiden menyampaikan ini 4 bulan lalu di istana. Dan itu jauh sebelum bencana di Sumatera. Menurut kami inilah hikmat dari Tuhan. Beliau sudah ingatkan dari awal buat acara yang sederhana tapi bermanfaat dan berdampak bagi rakyat. Izin Bapak Presiden, kami berusaha menerjemahkan berdampak dengan 14 kegiatan bantuan sosial. Yang pertama, bantuan bencana alam di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, di Aceh, dan juga di Jawa Timur, Pak.
dan tim kami sampai di lapangan menyerahkan bantuannya langsung. Terima kasih buat panitia yang bekerja keras. Kemudian yang kedua, bantuan pendidikan untuk 1.000 penerima bantuan pendidikan masing-masing 10 juta ada di 10 provinsi. Yaitu ada di 10 tempat, ada di Papua, ada di Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, NTT, Mentawai, Nias, dan Tapanuli, Pak. Kemudian yang ketiga, bantuan 20.000 paket sembako. Kemudian keempat, bantuan 35 unit ambulans. Ada di 10 provinsi, Pak. Kemudian yang kelima, Pak, izinkan Pak, untuk tamu kehormatan ini kami juga memberikan dukungan supaya tambah semangat anak-anak dan guru-guru kita semuanya, Pak. Kemudian juga kami sangat terharu dan mendukung program Bapak membangun jembatan. Kami juga berpartisipasi untuk 2 jembatan yang kita bangun di Papua Tengah, Pak. Ada 2 jembatan yang Panitia Natal Nasional juga bangun, Pak. Kemudian yang ketujuh, ada pembangunan aula Sekolah Tinggi Alkitab Tambo Zeman di Papua Pegunungan. Di Wamena, Pak. Kemudian yang ke-8, bantuan pengadaan 1.000 kursi roda buat saudara-saudara kita yang memerlukan. Kemudian bantuan untuk operasi bibir sumbing. Kemudian juga ada 10 bantuan kepada 10 entrepreneur muda. Semoga pada saatnya bisa menjadi pengusaha-pengusaha yang baik, Pak. Kemudian pada malam Natal kita juga ada aksi sosial di Jakarta. Kemudian juga yang ke-12, kita memberikan dukungan kepada 8 organisasi gereja Aras Nasional. Kemudian yang ke-13, Pak, kita juga merenovasi 100 gereja di 38 provinsi di seluruh Indonesia, Pak. Terutama di daerah-daerah bencana. Kemudian yang terakhir, kita juga menyiapkan 30.000 Alkitab untuk disebarkan di seluruh Indonesia, Pak. Kemudian untuk menerjemahkan yang ketiga, Pak, yaitu terbuka, izin bantuan-bantuan ini juga berasal bukan hanya dari umat Kristiani, Pak. Saudara-saudara kita dari umat Islam juga membantu 10 miliar lebih, Pak. Di antaranya Pak Rosan membantu, tepuk tangan buat Pak Rosan. Di antaranya Pak Kodari juga ikut membantu. Juga tadi yang tepuk tangannya keras, karena bantuannya lumayan besar, Pak Bahlil, Pak. Ya, Pak. Kemudian Pak Teddy juga Seskap membantu. Tepuk tangan buat Pak Seskap. Terima kasih. Juga dari umat Buddha yang membantu dalam catatan panitia 5 miliar dan 20.000 paket sembako, Pak. Demikian, Pak, kami laporkan. Temanya tadi Allah hadir menyelamatkan keluarga. Bapak berpesan 3 hal, buat Natal yang sederhana, berdampak, dan terbuka. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan dalam menerjemahkan arahan Bapak. Saya tidak jago bikin pantun, Pak, tapi sebelumnya juga saya laporkan ada 9 seminar yang dipimpin Pendeta Binsar Pakpahan. Kita berikan tepuk tangan buat Pendeta Binsar Pakpahan.
Ada di Bandung dengan Universitas Parahyangan 600 orang peserta. Di Medan dengan Universitas HKBP Nomensen dengan 850 peserta. Di Manado dengan IAKN Manado 600 peserta. Di Palangkaraya di Katedral Paroki Santa Maria dengan 750 peserta. Di Kota Ruteng di Unika Santo Paulus Ruteng 600 peserta. Di Kota Ambon di Universitas Kristen Indonesia Maluku 1000 peserta. Di Kota Merauke di Keuskupan Merauke 500 peserta. Di Kota Toraja di IAKN Toraja 850 peserta. Kemudian Kota Jakarta di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta 750 peserta. Direncanakan nanti yang ke-10 di Universitas Pelita Harapan, di tempatnya Pak James kita akan membuat seminar terakhir dan evaluasi dari kegiatan-kegiatan kita. Kami juga Bapak izin nanti menyiapkan ada 5 yang disiapkan, mohon Bapak berkenan menyapa saudara kita di Papua, di Intan Jaya. Nanti banyak anak-anak Papua yang sangat bisa ingin menyampaikan salam pada Bapak Presiden. Kemudian di Maluku Utara, di Halmahera Barat. Kemudian di NTT, di Soe Pak. Kemudian juga di Sulawesi Utara, di Langowan. Kemudian juga yang terakhir di Tapanuli, nanti Epurus HKBP akan menyapa dari sana. Jadi di 10 tempat ini Pak, sekarang juga berkegiatan untuk bisa merayakan Natal bergembira bersama Bapak Presiden Republik Indonesia. Demikian Pak, mohon maaf kalau masih banyak kekurangan, dan kepada panitia semua, kami bangga, terima kasih 4 bulan ini sudah bekerja keras. Kepada panitia Natal, panitia Natalnya sekitar 400 orang Pak, tapi yang bisa masuk ke tempat ini sekitar 30 orang, yang lain menunggu di luar karena tempatnya sangat terbatas. Mereka bekerja selama ini kurang lebih 4 bulan dan juga sampai hadir di tempat-tempat bencana. Saya sungguh senang karena 4 bulan ini bisa bekerja dengan hati, dengan saudara-saudaraku, panitia-panitia Natal, semuanya juga dengan bimbingan Bapak Hasim dan juga bimbingan Bapak Luhut. Terima kasih, semoga apa yang kami sampaikan semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus dan karena kemurahan Tuhan Yesus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salve. Wah, ini grogi nih saya. Pak Menteri, Pak Ara. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan dan rahayu. Terima kasih Pak Ketua Umum. Selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan persembahan pujian dari Panitia Natal Nasional 2025. Hidup ini adalah kesempatan. Ayo teman-teman panitia, gesit. Berkenan Bapak Presiden untuk menyaksikan pujian yang disiapkan oleh Panitia Natal Nasional 2025. Sekaligus kami akan tampilkan kegiatan-kegiatan aksi sosial, bantuan sosial yang sudah diberikan kepada saudara-saudara kita membutuhkan, terutama yang ada di wilayah bencana, di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, di Lumajang Jawa Timur, RF Susmeru, dan izin Pak titik-titik Kapolri bantuan lainnya. Berkenan, izin Pak Kapolri, izin Pak Kasat, izin Pak Kapolri, izin Pak Kasat.
Shalom. Salve. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Kita sungguh terberkati dengan lagu hidup ini adalah kesempatan yang diperbawakan oleh seluruh Panitia Natal Nasional 2025 ini. Semoga menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Panitia Natal yang sudah menyiapkan rangkaian acara, termasuk seperti yang disampaikan laporan Ketua Umum Panitia Natal 2025 bahwa aksi sosial menjadi hal yang diutamakan dalam kegiatan Natal Nasional 2025. Sederhana dan berdampak. Bapak Presiden, yakinlah bahwa sekalipun kita merayakan Natal, Pak, pikiran dan hati kami, hati kita semua tetap tertuju kepada saudara-saudara kita, Pak. Saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, kita doakan dan kita berikan bantuan sekuat mungkin kepada mereka. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk Panitia Natal 2025, sekaligus penyemangat buat saudara-saudara kita yang ada di lokasi bencana yang barangkali juga menyaksikan kita pada malam hari ini. Yakinlah saudara bahwa kami bersama dengan teman-teman semua. Berikutnya, untuk lebih memahami pesan Natal 2025, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Kami mengundang Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Pendeta Jack Levin Fritz Manuputi. Selamat malam, salam sejahtera, salam kebangsaan, salam persaudaraan bagi kita semua. Yang saya hormati dan muliakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Jenderal Purnawirawan Bapak Prabowo Subianto. Yang saya hormati dan muliakan Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Terima kasih Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden karena di dalam masa kepemimpinan Bapak berdua sudah 2 tahun berturut-turut Bapak menghadiri dan berkenan menghadiri perayaan Natal Nasional. Hal ini menjadi kebanggaan dan meneguhkan keyakinan kami bahwa kekristenan adalah salah satu pilar yang menopang rumah kemajemukan di Indonesia. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Yang terhormat Menteri Agama Imam Besar Kiai Haji Nasaruddin Umar, yang terhormat Bapak Ketua Dewan Penasihat Panitia Natal Nasional Bapak Hasim Joyo Hadikusumo, yang terhormat juga Bapak Penasihat Bapak Luhut Binsar Panjaitan, yang terhormat Ketua Umum Panitia Natal Nasional Bapak Marwarar Sirait, yang saya hormati anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, pimpinan Polri, pimpinan TNI, Menteri Koordinator, Menteri, Wakil Menteri, dan pimpinan Lembaga Kabinet Merah Putih, perwakilan dari negara-negara sahabat, Bapak Gubernur Jakarta beserta jajaran, perwakilan dari partai politik, para pimpinan lembaga keumatan, para uskup, pendeta, romo, 3.000 tamu kehormatan yang tadi telah diungkapkan yang hadir malam ini, serta tamu dan undangan lainnya yang tak dapat saya sebut satu persatu. Yang saya kasihi, umat Kristen, Protestan, dan Katolik, baik yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti acara ini secara daring dari berbagai tempat di Indonesia.
Saudara-saudara terkasih, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia pada Natal 2025 mengemas tema dan pesan Natal, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Tema ini diambil berdasarkan refleksi terhadap Injil Matius 1 ayat 21 sampai 24. Bagian perikop ini memberikan bagi kita sebuah gambaran indah yang sering kali kita lupakan saat Natal tiba. Bahwa Natal bukan hanya berita kelahiran bayi, tetapi deklarasi bahwa Allah memilih jalan paling sederhana, keluarga, untuk melaksanakan rencana keselamatan yang paling agung. Allah melibatkan keluarga pasangan Yusuf dan Maria di dalam karya penyelamatannya, meski tidak berjalan mulus di awalnya, karena Yusuf hendak menceraikan Maria secara diam-diam, tetapi mengurungkan niatnya setelah mendengar perkataan malaikat dalam mimpi. Kesediaan Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya, menunjukkan keterbukaannya sebagai orang percaya akan janji penyelamatan Allah, mengharapkan datangnya Sang Immanuel. Yusuf meyakini perkataan malaikat sebagai kebenaran Allah yang sedang mengerjakan karya penyelamatan melalui keluarganya. Maka bersama Maria, ia pun menunjukkan bahwa keluarga yang taat kepada Allah dapat menjadi saluran kasih dan keselamatan bagi dunia. Saudara-saudara terkasih, kelahiran Yesus di tengah keluarga, serta cara Maria dan Yusuf mengubah relasi keluarga mereka dalam terang kehendak Allah, sangat relevan untuk memaknai berbagai krisis saat ini yang meningkatkan kerentanan dan kerapuhan keluarga. Seperti tadi yang telah disampaikan di dalam teater Natal, ada pinjaman online dan judi online yang merampas masa depan generasi, ada narkoba yang merenggut potensi anak muda, ada kekerasan dalam rumah tangga, khususnya terhadap perempuan dan anak, merubah rumah menjadi tempat trauma bukan tempat pulih. Ada individualisme dan materialisme yang mereduksi solidaritas kebangsaan. Ada kesenjangan komunikasi antar generasi yang melemahkan keintiman dalam keluarga. Belum lagi bencana yang menimpa keluarga-keluarga di Sumatera Barat, Aceh, Sumatera Utara, Jawa, Papua, dan berbagai daerah lainnya. Memaksa keluarga kehilangan bukan hanya harta tetapi rasa aman. Di tengah berbagai krisis keluarga ini, perayaan Natal menjadi sangat tepat bagi kita untuk merenungkan dan mengalami karya Allah yang hadir untuk menyelamatkan dan memulihkan keluarga. Saudara-saudari terkasih, pesan Natal ini bukan sekedar deklarasi iman, tapi juga pernyataan pertanggungjawaban kebangsaan keluarga-keluarga Kristen. Keluarga kami yakini bukan sekedar unit administratif dalam struktur sosial, tapi sekolah pertama pembentukan karakter, laboratorium nilai dan wadah inkubasi moralitas yang menentukan kualitas masyarakat. Nilai-nilai seperti toleransi, solidaritas, keadilan, dan gotong royong tidak muncul begitu saja. Semuanya berakar dari pengalaman hidup di dalam keluarga. Karena itu ketahanan keluarga bukan hanya isu domestik, melainkan isu strategis dalam pembangunan bangsa. Jika keluarga berhasil menanamkan nilai-nilai luhur, masyarakat akan merasakan dampaknya dalam bentuk warga negara yang berintegritas, bertanggung jawab, dan peduli. Saudara-saudara terkasih, melalui perayaan Natal ini, kami mengajak keluarga-keluarga Kristiani untuk mengalami kehadiran Allah yang memulihkan kembali relasi dengan Allah dan sesama serta ciptaannya, sebagaimana telah diteladankan oleh keluarga kudus di Nazaret. Melalui keluarga yang dipulihkan Allah, setiap keluarga Kristen terpanggil untuk meneguhkan tanggung jawab kebangsaannya, menopang pemerintah dalam membangun keluarga dan bangsa yang bermartabat, yang adil dan makmur, di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming Raka. Dalam kaitan ini Bapak Presiden, kami sungguh mengapresiasi kesediaan Bapak Presiden, solidaritas Bapak Presiden untuk hadir pada pergantian tahun di antara para pengungsi
di antara keluarga-keluarga pengungsi di Pulau Sumatera. Kami mengapresiasi sentuhan kasih dari panitia Natal ini juga dalam aksi-aksi sosial maupun yang dilakukan oleh berbagai gereja kelembagaan Kristen dan lembaga-lembaga lintas iman. Hal ini meneguhkan keyakinan bahwa kita senantiasa bergerak di dalam keguyuban sebagai bangsa. Oleh karena ini, di ujung pesan ini, kami mengajak keluarga-keluarga Kristen, gereja dan lembaga keumatan untuk terus mengkonsolidasi dukungan dan bantuan kepada keluarga-keluarga yang terdampak bencana di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, di Pulau Jawa, di Papua, dan berbagai wilayah lainnya. Karena dalam kehidupan keluarga bangsa Indonesia yang guyup, ketika salah satu anggota tubuh terluka, maka seluruh tubuh akan menderita. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih untuk kesediaan Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Kabinet Merah Putih untuk hadir pada ibadah Natal, pada perayaan Natal di malam ini. Akhirnya kami menyampaikan selamat Hari Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Tuhan menyertai kita. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan dengarkan sambutan dari Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Nasaruddin Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita doakan panjang umur, sehat walafiat, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Yang kita hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Merah Putih dan seluruh pimpinan kementerian dan lembaga, para duta besar, para pimpinan ormas agama dan lembaga keagamaan, serta segenap umat beragama, hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kasih dan anugerahnya, pada malam yang penuh makna ini, kita dapat merayakan Natal Nasional dalam suasana damai, khidmat, dan penuh persaudaraan. Perayaan Natal Nasional ini menjadi sangat istimewa karena dihadiri langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Hal ini juga menjadi tanda nyata bahwa perhatian dan komitmen negara terhadap kehidupan keagamaan di Indonesia untuk bersama umat beragama merawat kerukunan serta menempatkan nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan sebagai fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini adalah pesan yang kuat bahwa Indonesia dibangun bukan di atas keseragaman, melainkan di atas komitmen untuk hidup bersama dalam perbedaan, saling menghormati dan saling menjaga. Tema Natal Nasional tahun ini, Allah hadir menyelamatkan keluarga, mengajak kita untuk merenungkan bahwa kehadiran Tuhan dalam sejarah manusia dimulai dari ruang yang paling sederhana dan paling dekat dengan kehidupan kita, yaitu keluarga. Di sanalah iman ditanamkan, kasih dipelajari, dan nilai-nilai kemanusiaan dibentuk. Kasih, ketaatan, dan keselamatan dinyatakan bagi seluruh umat manusia melalui keluarga. Dalam masyarakat Indonesia yang majmuk, keluarga memiliki peran strategis sebagai ruang pertama pembelajaran toleransi dan moderasi beragama.
Dari keluarga semangat persaudaraan, gotong royong, dan saling menghormati ditanamkan sejak dini. Di dalam keluarga, nilai-nilai toleransi, moderasi beragama, dan semangat hidup berdampingan secara damai pertama-tama ditanamkan dan diwariskan. Cara kita menyikapi perbedaan dan merawat harmoni sosial berakar dari pengalaman hidup di dalam keluarga. Hadirin yang berbahagia, perayaan Natal tahun ini juga kita jalani dengan keprihatinan yang mendalam. Kita tidak dapat menutup mata terhadap saudara-saudara kita yang terdampak bencana dalam berbagai wilayah di tanah air. Di tengah sukacita Natal, kita turut merasakan duka, kehilangan, dan penderitaan yang dialami oleh keluarga-keluarga kita di daerah tersebut. Natal mengingatkan kita bahwa Tuhan hadir secara istimewa di tengah penderitaan dan memanggil kita untuk menghadirkan kasih-Nya melalui kepedulian dan solidaritas nyata. Iman yang sejati tidak menjauhkan manusia dari penderitaan sesamanya, melainkan justru mendekatkannya. Oleh karena itu, kami mengajak kita bersama seluruh elemen bangsa untuk mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak bencana, menguatkan mereka yang kehilangan keluarga, rumah, dan penghidupan, serta menghadirkan bantuan kemanusiaan sebagai wujudlah iman yang bekerja melalui kasih. Kita sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia beserta wakil presiden kita yang begitu proaktif untuk sesegera mungkin membebaskan warga yang terdampak dari berbagai kesulitan hidup. Hadirin yang berbahagia, tema Natal nasional ini selaras dengan asta-cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan serta menekankan pentingnya harmoni antara kehidupan beragama, berbudaya, dan dalam lingkungan hidup. Dalam perspektif iman, damai dengan Tuhan harus tercermin dalam damai dengan sesama dan dengan alam semesta. Misi ini bertujuan membangun masyarakat Indonesia yang inklusif, rukun, dan berkelanjutan. Dalam terang iman Kristen, kelahiran Yesus Kristus membawa damai yang menyeluruh, yaitu damai dengan Tuhan, damai dengan sesama, dan damai dengan seluruh ciptaan. Nilai inilah sejalan dengan panggilan kebangsaan kita untuk menjaga harmoni sosial, harmoni budaya, dan harmoni lingkungan. Harmoni ini dapat tercipta dan dimulai dari dalam keluarga, karena keluarga merupakan titik sentral dari seluruh harmoni tersebut. Dalam keluarga inilah keluarga dipanggil untuk menjadi ruang pertama pewarisan nilai-nilai iman, kemanusiaan, toleransi, serta kepedulian terhadap lingkungan hidup. Kerukunan dan cinta kemanusiaan yang berakar pada nilai keagamaan dan kebangsaan ditanamkan dalam keluarga. Cinta kemanusiaan yang menghadirkan empati, solidaritas, dan kepedulian nyata kepada sesama tanpa membedakan latar belakang agama, suku, dan budaya. Kesadaran ekoteologi juga dimulai dari dalam keluarga. Kesadaran untuk menjaga dan merawat lingkungan hidup sebagai bagian daripada tanggung jawab iman. Bumi adalah ciptaan Tuhan yang dipercayakan kepada manusia untuk dipelihara demi keberlanjutan generasi masa kini dan masa depan. Keluarga yang demikian akan melahirkan generasi Indonesia yang mencintai alam, menghormati budaya, dan mampu hidup rukun dan dalam kemajmukan. Atas dasar inilah Kementerian Agama mengimplementasikan melalui penerapan kurikulum cinta dan ekologi dengan beragam program konkret yang menjawab problem aktual. Dan kita patut bersyukur kondisi kerukunan beragama di Indonesia terus terpelihara. Indeks kerukunan umat beragama tahun 2025 mencapai skor 77,89, tertinggi semenjak Indonesia lahir. Hadirin yang berbahagia, Natal tentu bukan saja perayaan iman, tetapi juga momentum refleksi kebangsaan.
Di tengah berbagai tantangan global nasional, Natal mengingatkan kita bahwa harapan tidak pernah padam selama manusia membuka ruang bagi kehadiran Tuhan, terutama dalam keluarga. Mari kita jadikan keluarga sebagai tempat tumbuhnya atau bertumbuhnya iman dan kemanusiaan, gereja sebagai pelayanan kasih dan perdamaian, serta Indonesia sebagai rumah bersama yang rukun, adil, dan bermartabat bagi seluruh anak bangsa. Dari keluarga yang diselamatkan, kita membangun gereja yang hidup. Dari gereja yang hidup, kita merawat masyarakat yang rukun. Dan dari masyarakat yang rukun, kita mewujudkan Indonesia yang harmonis, toleran, dan berkelanjutan. Akhirnya, kami mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 kepada seluruh umat Kristiani di tanah air. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai setiap keluarga dan menuntun bangsa Indonesia membangun masa depan yang bersatu. Selanjutnya pada saatnya kita memohon perkenan Bapak Presiden untuk memberikan sambutan dan arahan dalam acara kita yang sangat mulia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Luar biasa, kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah. Sambutan dari Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Nasaruddin Umar. Dan Bapak Ibu, seluruh tamu undangan yang berbahagia, inilah waktunya kita akan mendengarkan persembahan dari anggota keluarga cilik kita tercinta, yang tadi disebutkan tamu kehormatan kita. Mana tamu kehormatan suaranya? Ini adalah 1000 adik-adik sekolah minggu dan yatim piatu. Kita akan dengarkan bersama pujian Di Doa Ibuku Namaku Disebut.
Puji Tuhan. Terima kasih adik-adik generasi muda harapan bangsa atas pujian yang begitu menghangatkan hati. Tentu saja diiringi oleh Garuda Yaksa Indonesia Philharmonic yang adalah orkestra binaan dari Bapak Presiden Prabowo. Selanjutnya, marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu Rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, Ketua Umum Perayaan Natal Nasional 2025, sekaligus Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Saudara Marwar Sirait, Dewan Pengarah Perayaan Natal Nasional 2025, Saudara Hashim Joyo Hadikusumo, Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan, yang saya hormati Menteri Agama Profesor Kiai Haji Nasruddin Umar, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Bakhtiar Najamuddin, para menteri koordinator, para menteri, kepala badan, wakil kepala badan, wakil menteri, Panglima TNI, Kapolri, beserta para kepala staf angkatan, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir, yang tidak saya sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya, karena tadi juga sudah banyak diperkenalkan. Kalau saya baca ini halamannya cukup banyak ini. Para tokoh gereja nasional, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Pendeta Jack Levin Fritz Manupati, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia Pendeta Tommy Lengkong, Ketua Persekutuan Gereja Pantekosta Indonesia Pendeta Jason Balompapweng, Ketua Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Pendeta Sony Situmorang, Ketua Umum Bala Keselamatan Kolonel Hosia Maka Giantang, Ketua Umum Gereja Ortodoks Indonesia Presbiter Yakobus Jimmy Mboe, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Tionghoa Pendeta Lukas Jetro Kusumo, Ketua Presidium Persekutuan Baptis Indonesia Pendeta Randy Alexander Chuang, Sekjen Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI Monsignor Adrianus Sunarko, Koster Gereja
guru sekolah minggu, guru agama Kristen dan Katolik, anak-anak sekolah minggu, disabilitas, Yayasan Yatim Piatu, paduan suara yang saya cintai, para pimpinan organisasi keagamaan mahasiswa, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia PMKRI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia GAMKI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI, saudara-saudaraku umat Kristiani sebangsa dan setanah air dimanapun engkau berada, baik yang hadir langsung maupun yang hadir melalui video conference. Para hadirin undangan yang hadir, rekan-rekan pers dan media yang saya hormati, Gubernur DKI Jakarta Saudara Pramono Anung yang saya hormati, Duta Besar Palestina Dr. Zulhair Al-Shun, tentunya sebagai insan yang bertakwa, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Maha Besar yang memiliki sekalian alam, atas segala karunia, atas segala kebaikan, berkah, atas kesehatan yang kita nikmati, dan juga atas kedamaian yang masih diberikan kepada bangsa dan negara kita, sehingga kita dapat berkumpul malam ini di acara puncak perayaan nasional, di puncak perayaan Natal Nasional 2025 yang kita melaksanakan sekarang pada tanggal 5 Januari 2026 ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehormatan yang diberikan kepada saya untuk hadir di sini dan menyampaikan langsung ucapan selamat Hari Raya Natal kepada saudara-saudaraku umat Kristiani sebangsa dan setanah air dimanapun engkau berada. Semoga damai Natal membawa kebaikan, berkah, kasih, pengharapan, dan kekuatan bagi kita sekalian. Saudara-saudara sekalian, acara hari ini adalah bukti dari jati diri kita, bangsa Indonesia, sebagai bangsa yang majemuk, bangsa yang multi etnis, multi ras, multi agama, multi budaya. Kita adalah bangsa yang sangat besar. Para pakar ada yang hitung kelompok etnis yang ada di Indonesia itu 1.700 dengan bahasa daerah yang sangat banyak. Kita di bumi Nusantara ini, suku-suku kita menganut agama-agama yang berbeda-beda, tapi kita bisa bersatu, kita bisa hidup sebagai satu bangsa, satu nusa yang memiliki satu bahasa, karena kita punya niat yang sama. Kita ingin
meraih kehidupan yang baik bersama. Kita telah ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa untuk hidup di bumi Nusantara ini. Kita tidak bisa menentukan kita lahir di mana, dari rahim ibu yang mana, itu sudah takdir ilahi. Tapi takdir ini yang membuahkan bangsa Indonesia. Saya merasa besar hati, saya merasa bangga mendapat kehormatan besar menjadi presiden dari sebuah negara yang sangat besar, jumlahnya keempat terbesar di dunia. Negara sebesar Eropa 27 negara, kita satu negara. Dan juga saya juga bersyukur saya dipilih oleh rakyat Indonesia. Begitu saya dipilih dan saya dilantik, saya mengerti, saya mengetahui, saya mempelajari keadaan bangsa Indonesia, di mana sesungguhnya kita patut bersyukur bangsa kita sungguh memiliki kekayaan yang sangat-sangat besar. Namun tantangan yang kita hadapi juga sangat besar. Saya kira sebagai insan hamba Tuhan, kita semua harus mengerti bahwa segala kebaikan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa, segala kekayaan tersebut, kalau kita tidak pandai menjaga kekayaan tersebut, kalau kita tidak pandai mengelola kekayaan tersebut, maka kita tidak boleh menyalahkan siapapun atas nasib yang kita alami. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, penuh gejolak, perang di mana-mana, kita harusnya bersyukur bahwa bangsa kita sampai hari ini mengalami keadaan damai. Kita mengerti negara sebesar ini pasti ada perselisihan faham, ada konflik, ada perseteruan, ada persaingan. Tetapi secara umum bangsa-bangsa lain mulai melihat bangsa Indonesia bahwa bangsa sebesar ini dapat hidup dengan harmoni, dengan saling menghormati dan saling mencintai. Saudara-saudara sekalian, baru saja keluar sebuah survei dunia yang dilakukan bersama oleh Harvard University dan Gallup Poll, di mana dari hampir 200 negara yang rakyatnya setelah ditanya menjawab bahwa rakyat tersebut mengalami
bahagia. Negara yang paling nomor satu di dunia sekarang, rakyatnya mengatakan dia bahagia, adalah bangsa Indonesia. Ini mengharukan bagi saya karena saya faham bahwa sebagian besar rakyat kita sesungguhnya masih mengalami kehidupan yang sangat-sangat sederhana, yang berada dalam keadaan harus kita akui keadaan yang belum sesungguhnya sejahtera. Tetapi kalau ditanya masih mengatakan bahwa dia bahagia, ini membingungkan bangsa-bangsa lain, membingungkan bangsa-bangsa lain, dan juga mengharukan bagi saya. Karena itu saya bersama pembantu-pembantu saya bekerja sangat keras. Sudah 1 tahun kita menerima tugas dari bangsa Indonesia. Saya dibantu oleh pembantu-pembantu saya. Orang-orang yang saya harus akui adalah orang-orang putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Saya bersyukur saya mendapat kesempatan. Saya diajak bergabung dalam pemerintah Presiden Joko Widodo selama 5 tahun. Selama 5 tahun saya masuk ke dalam kekuasaan eksekutif. Jadi bagi saya 5 tahun itu adalah semacam masa magang, masa pembelajaran. Begitu saya hadir pertemuan kabinet yang pertama, saya lihat kelilingnya itu, dan memang saya sudah tentunya hadir pelantikan. Saya mengatakan kepada beberapa rekan-rekan, saya bilang, waktu itu kan 2019 saya kandidat yang kalah, ya kan? Tapi saya waktu masuk ruang kabinet, saya melihat dan saya katakan, seandainya saya menang, sebagian besar kabinet itu pasti saya ajak membantu saya. Dan itu terbukti begitu saya jadi presiden, ya banyak dari mereka masih tetap saya ajak. Kenapa? Karena memimpin, mengelola dan mengendalikan pemerintahan untuk sebuah negara sebesar ini harus terdiri dari putra-putri terbaik. Tidak bisa kita sembarangan. Jadi saudara-saudara, ada memang kita harus akui dengan kebaikan bangsa Indonesia, elitnya juga banyak yang ya mau dikatakan apa ya, gak tahu. Saya pengalaman saya semakin tinggi di masyarakat, sesungguhnya semakin apa ya, semakin kurang ikhlas begitu. Yang di bawah rakyat kita luar biasa. Luar biasa.
rakyat kita di bawah, tapi semakin ke atas. Jadi ada budaya suka nyinyir, suka ngejek. Apa yang dibuat oleh bangsa sendiri nggak bagus. Ini aneh ini, tapi tidak apa-apa. Karena ini banyak pendeta, banyak romo, ya kan. Jadi kita harus selalu sekarang bicara kebaikan. Saudara-saudara, keluarga saya sebagian itu Nasrani. Tapi kadang-kadang kalau ajaran Nasrani yang paling pokok ya, Monsinyur kalau tidak salah ya, pendeta, yang paling pokok adalah kalau pipi kiri kita ditempeleng, kita harus kasih pipi kanan. Betul, betul. Betul ya? Betul. Karena waktu kecil saya sekolah Kristen juga saya itu. Jangan-jangan saya ngerti cerita-cerita di Bible lebih dari saudara-saudara itu. Jangan-jangan. Bener kan? Ajaran Nasrani. Kalau ditempeleng pipi kiri harus kasih pipi kanan. Harus memaafkan, kan begitu kan? Forgive those that trespass against us. Benar nggak? Forgive us our trespasses as we forgive those that trespass against us. Jadi saya sebenarnya ya bagi saya itu selalu ingin cari kebaikan daripada ketidakbaikan. Saya ingin cari persatuan daripada perpecahan. Kalau masuk ke dalam kancah politik, pasti persaingan sangat keras, ketat, dan tidak ada masalah. Masuk lapangan bola pun persaingan sangat keras. Mana ada orang yang mau kalah. Benar? Iya kan? Waktu kita kalah sepak bola saja sedihnya bukan main. Aku kalah Pilpres berapa kali itu, udah lupa. Tapi tidak ada masalah. Tidak boleh kita sakit hati. Tidak boleh dendam. Tidak boleh benci. Dan itu saya berusaha untuk teguh pada pendirian itu. Waktu muda di Jakarta sebagai anak muda, kita selalu mau belajar bela diri. Kenapa? Kita tidak mau kalah kalau kita berkelahi. Jadi saya cari guru kemana-mana, dan semua guru yang saya ketemu yang hebat silatnya itu selalu mengajarkan, Prabowo, kamu harus berani, tapi jangan dendam dan jangan benci. Dan ini saya kira ajaran semua agama kita. Jadi saya kadang-kadang kalau di keluarga saya, beberapa saudara saya malah suka marah sama saya. Bowo, kamu kenapa selalu, dia dulu begini-giniin kamu. Saya bilang, itu kan dulu. Sekarang keadaannya harus bersatu, harus bekerja sama. Dan saudara-saudara, ini saya
saya mau gunakan kesempatan ini. Mumpung dikasih podium kan kita. Karena ada podium dan saya presiden, saudara terpaksa dengar. Benar kan? Panitia nggak berani ingatkan saya, waktu Pak. Awas. Pokoknya ini podium ya suka presiden berapa lama. Masih kuat dengar saya? Mau kuat nggak kuat, saudara harus dengar saya. Jadi, saudara-saudara, tidak hanya itu memang ajaran hampir semua agama. Itu ajaran guru-guru yang bijak. Tapi itu juga analisa geopolitik. Analisa geopolitik. Pakar-pakar geopolitik di dunia melihat Indonesia ini luar biasa. Sangat kaya. Sekarang masalahnya adalah bagaimana kekayaan ini kita jaga, kita kelola untuk bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Ini harus kita akui. Saudara-saudara, jangan kita bangga dengan hanya kata-kata kaya, produksi ini, milik itu. Tidak, kita harus sekarang berjuang agar kekayaan itu benar-benar dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Kita harus menghilangkan kelaparan dari bumi Indonesia. Saudara-saudara, ada yang ini zaman teknologi ya. Jadi sekarang teknologi itu ada sosmed, iya kan? Sosmed ini baik, tapi ada juga kadang-kadang bahayanya. Dengan banyak podcast, banyak pakar itu bicara asal bicara. Jadi saya lihat ada pakar-pakar yang selalu mengerti pikirannya Prabowo Subianto. Jadi kadang-kadang kalau saya mau cek kira-kira apa yang dipikirkan Prabowo Subianto, saya cari podcast. Kira-kira apa ya yang sedang dipikirkan oleh Prabowo? Ngarang gitu ya kan? Prabowo sedang konflik internal dengan ini, nanti dengan itu. Senangnya rame, gaduh, padahal nggak ada, saudara-saudara. Jadi, saudara-saudara, yang saya katakan tadi, pakar-pakar geopolitik mengatakan bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa keempat terkaya di dunia. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah apabila bangsa Indonesia bisa bersatu. Syaratnya apa? Terutama apabila elitnya bisa bekerja sama. Ini bukan, begitu saya lihat baca itu berapa tahun yang lalu, saya semakin yakin. Akhirnya selalu saya ingin selalu mengajak, apapun perbedaan kita, apapun mungkin dosa-dosa kita,
di masa lalu, karena kita manusia pasti penuh dosa. Pasti ada kesalahan. Tapi sekarang kita harus bekerja sama. Kita harus kompak. Kita harus bahu-membahu. Yang kuat tarik yang lemah. Yang lemah berhimpun kerjasama. Bersaing baik. Tapi begitu pertandingan selesai, bersatu. Bersatu. Ada yang mengatakan kalau bersatu itu tidak demokratis. Loh, demokrasi silahkan, koreksi silahkan, kritik bagus, tapi fitnah itu tidak bagus. Semua agama tidak mengizinkan fitnah. Saya yakin di agama Kristen demikian juga. Thou shall not lie. Kebohongan itu tidak baik. Apalagi kebohongan yang menimbulkan kecurigaan, kebohongan yang menimbulkan perpecahan, kebohongan yang menimbulkan kebencian, ini bisa merusak kita semua. Jadi saudara-saudara, kalau di agama Islam ada itu ajarannya, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Bayangkan. Jadi yang kita harus waspadai sekarang, kalau kritik malah kita harus bersyukur. Kalau saya dikoreksi, saya menganggap bahwa saya dibantu, saya diamankan. Kadang-kadang kita tidak suka dikritik, kita tidak suka dikoreksi, tapi sesungguhnya itu mengamankan. Iya kan? Contoh paling sederhana. Kadang-kadang kita lupa ada kancing yang tidak terpasang. Kemudian anak buah kita lari, "Pak, seragam Bapak, Pak. Bapak kancingnya." Loh, ini anak buah kok berani koreksi. Tapi dia koreksi untuk mengamankan saya. Bayangkan presiden muncul, kancingnya tidak. Iya kan? Jadi kadang-kadang saya dongkol juga sama ajudan saya. Cerewet banget nih. Tapi dia menjaga saya. Dia menjaga saya. Berapa kali saya diselamatkan. Iya kan? Ini cerita waktu saya masih aktif ya. Saya keluar dari ruangan mau ambil apel. Nggak tahu saya sibuk atau apa. Saya lupa pakai tanda pangkat. Lari anak buah saya, "Pak, jangan keluar Pak, tanda pangkat Bapak tidak lengkap." Oh iya. Jadi apa? Dia mengamankan saya. Kritik, koreksi adalah menyelamatkan. Jadi saya terima kasih. Kalau ada yang teriak-teriak, Prabowo ini mau hidupkan lagi militerisme. Wah, baru saya koreksi, apa benar? Oke, baru kita lihat, panggil ahli hukum, panggil di mana, ya kan? Mana batas kepemimpinan yang terlalu otoriter. Jadi saudara-saudara, itu yang ingin saya sampaikan. Kita memiliki masa depan yang bagus, walaupun ada kelompok nyinyir. Ya kan, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita akan bekerja dengan bukti, bukan dengan janji saja. Yang jelas, waktu saya kampanye
udah sekian puluh tahun saya selalu bicara Indonesia harus swasembada pangan. Selalu saya bicara dimanapun. Waktu saya masih di Golkar pun saya sudah bicara itu. Saksinya banyak orang Golkar di sini. Karena saya alumni Golkar. Saya tidak berubah. Waktu saya kampanye terakhir, swasembada pangan yang pertama. Dan begitu saya jadi presiden, itu fokus saya. Dan saya beri target kepada tim saya, kita harus swasembada beras 4 tahun. Itu target saya, 4 tahun. Saudara-saudara, di perayaan Natal ini saya dengan bangga hari ini saya bisa menyampaikan begitu lewat 31 Desember 2025 bangsa Indonesia sekarang sudah swasembada beras. Tahun 2025 kita tidak import beras sama sekali. Tahun 2025. Target 4 tahun kita bisa capai dalam waktu 1 tahun. Dan kita bantu tidak hanya bangsa Indonesia, kita membantu dunia. Kenapa? Dengan kita tidak import beras, harga beras dunia turun ratusan dolar turunnya. Jadi banyak negara berterima kasih sama kita. Saudara-saudara sekalian, ini satu contoh. Saudara-saudara, saya canangkan makan bergizi gratis. Kenapa? Waktu saya kampanye sekian kali, saya ikut Pilpres berapa kali ya? 4 kali. 3 kali kalah, tapi yang terakhir menang, oke lah. Iya kan? Saya datang ke desa-desa, di mana-mana, saya lihat anak-anak kecil. Saya tanya, umurmu berapa? 9, 10, 11. Tapi badannya sama dengan anak 4 tahun. Kecil. Dia alami kurang gizi di mana-mana. Dan saya belajar. Saya keliling dunia, saya belajar. Saya lihat bagaimana India membantu rakyat miskinnya dengan makan bergizi gratis. Saudara-saudara, APBN-nya India nomor 1 bagi dia, nomor 1 adalah pertahanan. Karena dia tidak mau ambil risiko keselamatan bangsa dia. Nomor 1 pertahanan. Nomor 2 atau nomor 3 adalah makan bergizi. Brasil juga sudah melaksanakan makan bergizi 12-13 tahun yang lalu. Saudara-saudara, sekarang sudah ada 76 negara melaksanakan makan bergizi. Dan saudara-saudara, ahli-ahli dari Amerika, Rockefeller Institute, datang ke Indonesia, lihat kita punya proyek dan menyampaikan kepada saya. Di Istana Merdeka dia sampaikan kepada saya. Ahli dari Rockefeller Institute, dia mengatakan, ini adalah investasi Anda yang terbaik. Satu rupiah investasi kepada makan bergizi gratis, menurut Rockefeller Institute,
akan menghasilkan pelipatan nilai ekonomi 5 kali sampai 35 kali. Ini mereka yang bicara, saya tidak mengejar itu. Saya hanya didorong oleh tidak sampai hati saya melihat anak-anak Indonesia kurang gizi. Untuk mereka yang kaya, untuk mereka yang sudah mapan, ya tidak penting. Tapi untuk anak-anak di banyak daerah, makan bergizi itu sangat-sangat penting. Tiap kali saya keliling daerah, saya sedih. Karena walaupun ada yang teriak, terima kasih Pak MBG, saya maju lagi 5 meter, ada yang bilang, kapan Pak kami terima MBG? Karena walaupun luar biasa, saya terima kasih kepada BGN, saya diberi laporan hari ini sudah mencapai lebih dari 51 juta penerima manfaat MBG. Benar Pak Dadan ya? Oh, sudah 55. Saya ralat, bukan, saya kira 51 juta, 55 juta. Hari ini sudah 55 juta. 55 juta penerima manfaat Indonesia. Berarti itu sama dengan memberi makan 8 kali Singapura. Tiap hari kita beri makan 55 juta. 55 juta mulut, saudara-saudara. Presiden Brazil menyampaikan ke saya, mereka mencapai 40 juta dalam 11 tahun. Kita 55 juta dalam 1 tahun. Karena kita mulai 6 Januari 2024, hari ini 5 Januari 2025. Saudara-saudara. Dan ada yang nuduh. Ada, Prabowo bikin MBG ini supaya nanti 2029 dia dipilih kembali. Selalu berpikir negatif. Tapi kalau rakyat milih saya tahun 2029, apa salah saya? Iya kan? Kalau Tuhan mengizinkan, kalau Tuhan tidak mengizinkan, saya buat apa saja tidak akan terjadi. Benar nggak? 4 kali ikut pemilu, 3 kali kalah. Soalnya waktu itu Pak Luhut nggak dukung saya sih. Saudara-saudara, gimana, masih mau terus? Kok suaranya kurang antusias ya? Kalau saya sebut Teddy lebih semangat. Panitia masih boleh terus ya? Baik saudara-saudara, intinya itu yang ingin saya sampaikan. Negara kita hebat, negara kita kaya, dan negara kita bisa lebih makmur lagi. Asal pemimpin-pemimpinnya bersatu
kerjasama. Bersatu tidak berarti semua harus masuk pemerintah, tidak. PDP boleh di luar, boleh, tapi kerjasama. Saya dukung Pramono jadi gubernur DKI, betul. Saudara-saudara, apakah MBG nggak sampai ke Sumatera Barat? Karena aku kalah di Sumatera Barat, berarti MBG jangan ke Sumatera Barat? Nggak ada itu. Apa saya larang MBG ke Aceh? Aku kalah juga di Aceh. Tidak, karena sekarang saya bukan milik satu partai, saya sekarang milik seluruh bangsa Indonesia. Jadi di kesempatan Natal hari ini, itu yang ingin saya sampaikan. Perayaan ini adalah kehormatan bagi saya. Perayaan ini membuktikan bangsa Indonesia bangsa yang rukun, bangsa yang harmonis. Kita saling hormat menghormati, saudara-saudara. Saya sangat bangga dengan contoh pemimpin-pemimpin kita. Bung Karno presiden, dia membuat masjid terbesar Republik Indonesia, Masjid Istiqlal. Arsiteknya dia tunjuk orang Nasrani. Orang Nasrani yang jadi arsitek Masjid Istiqlal. Di mana ada seperti ini? Saya bangun masjid tidak terlalu besar di Hambalang. Arsiteknya dan yang bangun orang Katolik. Kehormatan bagi saya. Saya suka musik. Saya punya membina orkestra filharmonik. Sama band. Suatu saat band saya itu kebetulan Nasrani semua. Yang kelompok kecilnya, begitu 17 udah banyak. Tapi yang 4 inti itu orang Kristen. Suatu saat saya kaget. Waktu Lebaran, dia melantunkan solawat Badar, solawat Rasulullah. Luar biasa. Orang Kristen memainkan solawat. Ini membuat hati saya merasa hangat. Saya bangga menjadi anak Indonesia. Karena saya juga prajurit dulu. Sekarang hati saya masih prajurit. Fisik saya sudah nggak bisa lagi naik gunung bawa ransel. Naik gunung pakai heli bisa. Saudara-saudara, waktu di tentara, anak buah saya ada yang Hindu, ada yang Katolik, ada yang Protestan. Saya masih ingat anak buah saya yang gugur. Masih ingat. Saya masih ingat. Ada yang Katolik, ada yang Protestan, ada yang Hindu.
Waktu saya perintahkan dia maju, apakah dia bertanya, Pak, kenapa saya harus maju? Dia tidak bertanya. Dia melaksanakan tugas dia. Dan yang mengharukan bagi saya, waktu saya memberitahu orang tuanya begitu kembali dari daerah operasi, saya beritahu, saya masih ingat nama prajurit itu, Stefanus. Saya masih ingat, Sersan Stefanus. Ibunya datang. Dia datang ke kantor saya membawa pakaian, perlengkapan dan sepatu dinas. Pak, ini kan milik negara, saya mau kembalikan. Bayangkan. Kemudian, Pak, saya hanya mau tanya satu. Apakah anak saya gugur dalam pertempuran oleh musuh? Iya, Bu. Ibu harus yakin putra ibu gugur sebagai kusuma bangsa dalam pertempuran. Kalau begitu, saya rela. Saya masih ingat. Saya punya anak buah satu lagi, orang Flores dari ND. Masih ingat namanya? Cyprianus Gebo dari ND. Saya ke rumahnya di ND. Jadi saudara-saudara, inilah Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda satu tujuan. Marilah kita jaga persatuan kita. Marilah semuanya terus menggalang dan memajukan persatuan, kerjasama yang baik, saling mengasihi, saling menjaga, saling menghormati, saling melindungi. Dan saling memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Karena itu, sebagai penutup, tapi kalau tanya orang Gerindra, penutupnya Prabowo bisa 7 kali. Tapi enggak, ini sekali penutup. Sebagai penutup, karena ini kebiasaan ya dalam perayaan semacam ini, saya pribadi sebagai Prabowo Subianto dan sebagai Presiden Republik Indonesia, kalau ada kata-kata saya yang salah, yang menyinggung perasaan siapapun, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Niat saya dan niat pembantu-pembantu saya tidak ada lain. Kami bekerja keras untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Kami bekerja keras mengurangi penderitaan dan kesulitan rakyat kita, apalagi sekarang di daerah-daerah bencana. Kami bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kita. Percayalah itu niat kami, dan kami sangat optimis, kami sangat percaya bahwa kami berada di jalan yang benar, di jalan di atas kebenaran, di atas keadilan, dan sesungguhnya hanya untuk kebaikan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Salve. Om Santi 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 Om.
Namo Buddhaya. Rahayu, Rahayu. Merdeka! 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 Semoga Tuhan Maha Besar selalu melindungi kita sekalian. Terima kasih. Selesai. Terima kasih Bapak Presiden telah mengingatkan kita semua akan makna pengampunan dan persatuan. Selanjutnya mari kita saksikan persembahan 400 orang paduan suara Kristen dan Katolik yang akan membawakan lagu The Great Hallelujah. Dilanjutkan dengan penampilan paduan suara Universitas Katolik Parahyangan yang akan membawakan 2 buah lagu kesayangan dari Bapak Presiden yaitu Sio Mama dan O Ulate. Hallelujah.
menyanyi puju-puju dan sampai kita terlupa mamai kita rindu mau pulangi Mama Surya uruslah lagi kita belum balas Mama pun capek sio dulu Tanjung Ulade Tanjung Sibarani Tanjung Ulade Taman Umpangani ada umur panjang boleh beta betul Tanjung Sibarane Tanjung Ulate Ulate Tanjung Ulate. Terima kasih. Tanjung Sibarane Tanjung Ulate. Terima kasih atas kehadiran Bapak Presiden dan Wakil Presiden di acara Perayaan Natal Nasional 2025. Dengan demikian, maka berakhirlah acara Perayaan Natal Nasional 2025. Sekali lagi kita mengucapkan terima kasih atas kehadiran Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kehadiran Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden yang hadir di tengah-tengah kita dalam perayaan Natal Nasional 2025. Mewakili seluruh panitia yang bertugas,
saya Abraham Silaban dan rekan saya Priscilia Waworuntu. Kami pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, selamat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Tepuk tangan yang paling meriah. Selamat hari Natal dan Tahun Baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal dan Tahun Baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal dan Tahun Baru. Siap-siap ya. Oke. Mohon untuk Bapak Ibu Amang Ina untuk kita tenang sejenak agar kita melakukan yel-yel kita dengan sisa-sisa semangat kita yang masih luar biasa. Harus semangat seperti tadi latihan. Betul. Iya, supaya kelihatan. Betul sekali. Oke. Mulai yel-yel kita. Yang pertama, masyarakat Toba. Horas, tetap semangat, luar biasa. Natal Nasional, sederhana dan tanpa Bapak Presiden Suryanto. Selamat Natal dan Tahun Baru. Dicinta kami bangga Presiden. Selamat Natal dan Tahun Baru untuk kita semua. Jauh di salam Bapak Ibu Manginang, jadi kamunya jangan lupa mengucapkan selamat Pendeta Yosafat mewakili Gereja Protestan Jemaat Kembang Tondon. Dan yang ketiga, Pendeta Krisna Tanial mewakili Gereja Toraja Jemaat Simbuang. Selanjutnya ambulans. Ya, kami mengundang Pendeta Diana
Bongga Tasik yang langsung diserahkan oleh Bapak Benyamin Patondok. Ya. Panggil bertiga nih, Pendeta Aser Naning. Ya, Pendeta Aser Naning juga. Selanjutnya, kepada Bapak Pendeta Aser Naning, mewakili Gereja Toraja Tanah Toraja Wilayah 3, yang juga akan diserahkan oleh Bapak Benyamin. Dan Pastor Vius untuk bergabung bersama. Tidak, masih ada sembako. Boleh bantu di sana penyiar. Kemudian, bantuan yang ketiga berupa sembako yang akan diterima oleh Ibu Tasik Langgan dan Bapak Calvin Sanda. Oh, ini beasiswa. Ya, beasiswa. Beasiswa ini akan diterima oleh Lucia Boran, mahasiswa Tikpar Toraja, yang diserahkan oleh Bapak Wakil Bupati Toraja Utara. Selanjutnya itu penerimaan sembako, kami mengundang Ibu Tasik Langgan dan Bapak Calvin Sanda. Ya, bantuan terakhir berupa sembako. Ya, sudah. Ya, demikianlah penyerahan bantuan yang telah dilaksanakan. Terima kasih atas waktu kita semua. Dan dengan berakhirnya penyerahan bantuan, maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Demikianlah rangkaian perayaan Natal Nasional tahun 2020 yang kita ikuti bersama pada hari ini. Kiranya sukacita Natal. Ketun hakum bang au. Tamu kehormatan bisa mengambil buah yang ada di pohon Natal ini. Silakan mengambil buah-buah yang ada di pohon Natal kita ini. Silakan. Tamu kehormatan semua silakan mengambil buah-buah gratis. Tidak dipungut bayaran. Silakan diambil. Passer
Yang mau mengambil buah silakan diambil. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Mau bere jaga kota ende, baby kisong kasong lele minha. Mau bere jaga kota ende, baby kisong kasong lele minha. La 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 lucy la sol, mi fa sol lele bini papa, bini pune bini do do do.
pinti songgaso lelelu lelebinha mau bere dagale kota ende pinti songgaso lelelu lelebinha. Adik kakak ibu belum selesai. Sebentar ke kiri, nona manis putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri barisnya. Ikut dengan dia sekarang ya semuanya. Sekarang kanan, nona manis putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan. Belum selesai goyangnya kita ke atas lagi. Sekarang atas, zona manis putarlah ke atas, ke atas, ke atas, ke atas dan ke atas, ke atas, ke atas, ke atas. Siapkan lututnya, mari kita ke bawah bersama-sama. Sekarang bawah, nona manis putarlah ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah dan ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah manis. Puji Tuhan. Terima kasih, sampai berjumpa. Selamat Natal 2025. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih pada semua panitia. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Konsumsi hebat. Ibu Angelika, Ibu Dumasi, Ibu Trace, Ibu Meiti dan teman-temannya semua. Pokok hebat aja. Kamera. Bapak Ibu dicek lagi kantong-kantong yang dibawa, jangan sampai salah bawa ya. Ibu Dumasi katanya tidak menemukan ulos dalam kantongnya. Coba dicek lagi ya Bapak Ibu. Ayo naik semua, panitia naik semua sebelum kita ambil foto bersama. Iya. Iya. Panitia kita akan foto bersama, tapi sebelumnya ada yang kita nggak boleh lupakan, yaitu saudara-saudara kita yang sudah tadi tersambung Zoom. Mereka berjiwa besar. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk mereka. Kita sambung ya dengan 10 titik yang tadi semestinya bisa berinteraksi lewat telekonferensi, tapi malam hari ini masih. Atas nama Ketua Umum Panitia Natal Nasional 2025 beserta seluruh panitia, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh provinsi di seluruh Indonesia teristimewa. Selaku Ketua Pelaksana untuk doa syukur Pak, kita harus
memulai dengan doa dan kita akhiri dengan doa ungkapan syukur pada Tuhan. Doa Pak, doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kalau pada malam hari ini kami boleh menyelesaikan tugas yang mulia ini. Seluruh panitia pelaksanaan Natal Nasional tahun 2025. Kebersamaan selama 4 bulan dengan semua dinamika yang ada. Tuhan, karena kami mengasihi Tuhan, kami melakukan yang terbaik untuk Tuhan dan kemuliaan nama Tuhan. Engkau memberkati panitia Natal Nasional. Engkau memberkati mulai dari tim, mulai dari pelindung, panitia pengarah, penasehat, dan panitia pelaksana dari ketua umum sampai semua bidang-bidang. Tuhan, biar semua jerih lelah yang kami lakukan, Tuhan memperhitungkannya dan tidak akan pernah sia-sia. Engkau memberkati panitia. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur dan mengakhiri serangkaian Natal pada malam hari ini. Kita sama-sama katakan amin.